aja. Di Indonesia saja disebut kita ada agama. Coba sebutkan satu aja Kristen ini mengikuti ajaran Yesus. Apa itu? Kasih. Itu doang. Intinya pada satu kan, kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Yesus waktu hidup tidak pernah mengajarkan kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini ajaran macam apa? Bagaimana mungkin musuh bisa dikasihi, bro? Didoakan pula lagi. Itu satu ya. Sejarah ajaran kasih apa lagi? Cara ibadah. Kalau cuma sebatas itu ajarannya, yang dipahami cuma kasihnya aja ya, itu bukan agama namanya, terlalu sempit jadinya. Nah, kasih oke lah. Sekarang cara beribadah. Yesus itu beribadah di hari Sabat, ya, dan ada kiblat dan bersujud di bait suci. Sebentar dulu. Di Lukas Saya ulang ya. ayat 27 ya. Saya ulang dulu Bang, habis ini Anda jawab. Yesus itu ibadahnya membersihkan diri, buka kasut, masuk bait suci, sujud, berdoa di bait suci. Kristen itu ibadahnya di mana Bang? Cara ibadahnya gimana? Katanya pengikut Yesus. Kok beda? Silakan. Oke. Jadi Anda Muslim tidak boleh menyamakan tentang cara beribadah Kristen dengan Muslim. Anda tunduk-tunduk. Kami cuma 3 hal di gereja berkumpul: berdoa dan bersyukur melalui janjian dan mendengar khotbah. Selesai. Pertanyaannya bukan itu Bang. Pertanyaannya bukan itu. Anda sendiri yang mengklaim Anda pengikut Yesus, jangan bawa saya Muslim. Itulah ajarannya. Itulah Dengarkan ajarannya. dulu pertanyaannya. Apakah cara ibadah Anda sama dengan cara ibadah Yesus? Silakan. Yesus nggak pernah ibadah. Yesus tunggu. Di mana dari kejadian sudah? Di ayat berapa? Yesus nggak pernah ibadah. Enggak. Saya serahkan kepada Dinda saya. Banyuma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam disebutkan cara beribadah, wabarakatuh. di mana? Tar dulu. Katanya Banyuma, katanya Yesus nggak pernah beribadah. Silakan Banyuma. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Bang Juma yang baik hati, saya harapkan Iya. kok Sehat, alhamdulillah. Makasih. Iya, baik. Yang tidak pernah beribadah itu adalah penyesat, yaitu iblis. Tapi kalau Yesus itu disebut sebagai hamba. Di dalam Al-Quran dikatakan ini Abdullah. Di dalam Kisah Para Rasul 2:36 dia disebut hamba. Seorang hamba pasti beribadah kalau hamba ini bukan orang yang ingkar. Nah, Yesusnya ini bukan ateis, dia bertuhan. Sehingga ketika dia hidup di tengah-tengah Bani Israel, beliau sibuk beribadah. Ibadah itu apa? Penyembahan, pengakuan adanya Tuhan dengan bukti manusia tersebut tunduk berserah diri. Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu, termasuk Anda, kata Yesus, harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi. Mengasihi itu artinya mentaati, menjalankan dengan tekun, dengan setia seluruh ketetapan Tuhan, ketentuan Tuhan. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa dan melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan kepadaku, mentaati semua ketetapan yang diperintahkan kepadaku. Itu kata Yesus. Jadi Yesus itu adalah hamba yang senantiasa ibadah, menyembah, menyerahkan diri, tunduk berserah diri kepada Sang Pencipta, yaitu yang dia sebut sebagai Bapa. Nah, sedangkan Yesus yang Anda usung memang betul, dia adalah hakikat atau sosok atau makhluk yang tidak pernah beribadah, cuman menggunakan nama Yesus supaya bisa menyesatkan banyak orang. Silakan. Sebentar, saya dulu. Jadi Anda sedikit kurang pas menyampaikan narasi itu karena hanya ngomong doang, ya. Artinya
disebutkan di 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Artinya gini, di mana tertulis selama hidupnya beliau beribadah? Anda jangan buat narasi karang bebas. Artinya justru ke beliau sebenarnya beribadah. Ada tertulis dalilnya gitu loh. Anda beribadah tak ada. Salat itu kan perbuatan supaya tidak menjalankan nahi mungkar. Bukan beribadah namanya, tapi dibuat seolah beribadah. Lanjut. Ibadah itu Anda harus pahami, ibadah itu adalah sebuah perbuatan. Ibadah itu tindakan tubuh. Jadi yang disebut ibadah, segala bentuk perbuatan, baik perkataan maupun tindakan yang dilakukan manusia dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada sembahannya, itu disebut ibadah. Pertanyaannya, apakah Yesus itu perbuatannya, ucapannya dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Bapa? Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Yesus mengatakan apa yang diperintahkan. Yesus tunduk, berarti dia ibadah. Yohanes 3 nomor 30, Yohanes 3 nomor 43. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus di sana? Begitu juga ketika dia mengatakan, pekerjaanku adalah apa yang diperlihatkan oleh Bapa untuk aku kerjakan, itu yang aku kerjakan. Makananku, Yohanes 4 nomor 43. Makananku adalah melakukan semua pekerjaan yang diperintahkan. Berarti Yesus tunduk kepada perintah. Itu ibadah. Jadi kalau iblis yang memakai nama Yesus, yang ngaku-ngaku Yesus, memang tidak ibadah. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus tidak ibadah, yang Anda maksud itu adalah penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus yang menyesatkan banyak orang. Itu yang Anda maksud. Tapi kalau Yesus yang Nabi, Bani Israel, anak Maria, itu adalah hamba yang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu hamba yang suci, yang senantiasa bertekun setia menjalankan setiap perintah, baik merupakan perkataan maupun perbuatan tindakan tubuh. Jadi Yesus itu adalah hamba Tuhan yang taat beribadah. Bang Juma, saya baca di atas satu ya. Silakan Bang. Ya. Lukas 4:16 saya bacain dulu. Lukas 4, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah, berdiri hendak membaca Bible, Alkitab. Ya. Masuk ke rumah ibadah ngapain Bang Juma? Lanjut. Jadi begini ya Bang Kutan. Menyangkut yang dibilangkan Bang Juma tadi, Yohanes 12 ayat 49 kurang mengena yang dikasih dari itu. Itu bukan ibadah, tapi mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah Bapa sendiri yang mengutus dia. Bedakan mengutus dengan ibadah. Lanjut. Coba definisikan dulu ibadah menurut Kristen itu apa? Ia bertakwa, menyembah, muji-muji, Enggak. Ini kalau menurut KBBI ibadah itu perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Yesus tidak beragama. Definisi KBBI. Yesus tunduk berserah diri. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang dilakukan. Ada enggak kemudian perlakuan Yesus bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Enggak. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa. Tuh ibadah dia kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dirinya dari kematian, dan atas kesolehannya Yesus orang soleh. Apa itu orang soleh?
Orang soleh adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Dalil atas kesolehan Yesus, maka doanya dikabulkan. Nah, ini saya simpulkan supaya kita nggak mutar-mutar. Saudara Kristen keseluruhnya, seluruh dunia, dengarkan Bang Suma ingin bicara. Yesus kami, Yesusnya umat Islam yang kalian buatkan kitab, itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa, anak Miriam, anak Maryam, yang datang di tengah Bani Israel, bukan datang di tengah Romawi. Israel mengajarkan hikmat Injil, mengajak Bani Israel menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Itu adalah oknum yang berbeda yang kalian sembah di gereja. Isa, Yesua, sang nabi, Mesias, sang nabi yang datang di tengah Bani Israel, itu adalah tokoh yang berbeda yang Kristen usung sampai hari ini. Yesus anak Maria nabi untuk Yahudi. Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah oknum yang berbeda, memakai nama Yesus untuk kemudian mencuci otak orang-orang yang tidak mau belajar. Ini kesimpulan saya. Jadi saudara, yang Anda sembah di gereja dengan yang datang mengajarkan hikmat Injil, itu adalah dua pribadi yang berbeda. Jangan Anda mengatakan tidak, itu satu, jangan ke situ. Harusnya Anda bertanya, mari kita gali, mari kita kaji, mana dua itu? Yang mana yang satu, yang mana yang satu? Yesus yang satu itu yang mana? Yesus yang satu itu yang mana? Itu yang harus Anda kaji, bukan menyatukan sesuatu. Seibarat saya mengatakan, Pak Bom Bom dengan Darto Helen itu adalah dua oknum yang berbeda, tapi Anda selalu mengatakan satu. Darto Helen dan Bom Bom itu satu. Anda harus paham, meskipun kemudian muka, model sama, mirip, tapi itu adalah pribadi yang berbeda. Namanya sama, tapi pribadi berbeda. Anda memaksakannya sama, pawanya sama, nggak mau tahu. Tidak begitu. Dua ya dua. Jangan Anda paksakan menjadi satu. Yesus anak Maria adalah manusia. Dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Sedangkan yang kalian sembah itu adalah yang datang kepada Yesus pada saat pencobaan. Yesus dicoba. Oleh siapa? Oleh penguasa. Dan dia mengatakan bahwa segala kuasa yang ada di bumi itu adalah milik dia dan dia berhak memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Nah, coba Anda renungkan tuh. Kenapa antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel tidak mengenal kalian, tapi kalian selalu memakai namanya, selalu menggunakan namanya untuk menjerat manusia-manusia lain agar ikut sama seperti kalian. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma udah banyak bernarasikan ya. Artinya begini abangku, Anda kayaknya mimpi ya, kok bisa Anda samakan Isa dengan Yesus? Tak satu pun dalil Al-Quran itu ada nama Yesus. Jangan dicocokologi ya. Dan kami juga di Kristen tak ada namanya Isa. Seandainya kita berdua hidup mana suaranya, Wira? Saya buktikan habis ini ya. Silakan Anda bernarasi. Saya buktikan supaya mata kalian itu terbelalak. Kalau Yesus itu ada dua. Aduh, kebental Wira. Silakan Gurunda, lanjut. Iya, jadi gini saudara-saudara. Di dalam kitab saudara ada pernyataan Yesus dengan berkata gini, pada hari terakhir nanti. Ini bukan Bang Suma yang mengatakan, Yesusnya yang berkata, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami bermujizat? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Saya ulang ya. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu. Jadi di dunia ini ada sekelompok orang yang memakai nama Yesus. Dan yang terjadi anehnya adalah setiap mereka bermujizat pakai nama Yesus terkabul. Misalnya Rusuli Lubis atau Simon, Andi Simon mengobati orang, mengusir setan pakai nama Yesus. Betul-betul sembuh, benar-benar sembuh pakai nama Yesus. Sampai-sampai dia bersaksi di hadapan Yesus. Bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu, Yesus Kristus, pakai nama itu. Tapi apa kata sang Yesus, nabiku? Beliau berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang dipakai Simon mengusir setan, nama Yesus. Yesus yang datang kepada Andi Simon untuk membantunya bermujizat mengobati orang itu, Yesus yang mana? Ayo. Dinda, berapa Nabi Bu ngomong di Al-Quran seperti itu? Nggak ada. Yesus yang mana? Bukan, Nabiku bilang, nyahlah kamu di mana? Ada di Quran rupanya. Matius 7 nomor 22-23. Anda itu, Anda nggak boleh. Saya bacakan. Saya bacakan di dalam Al-Quran surah. Dengarkan. Di Al-Quran dalam surah. Jadi gini loh. Oke. Sabar. Saya kasih dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam di hari terakhir nanti menjelang surga atau neraka manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala ya Isa, wa is qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, wahai Isa, anak laki-laki manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia bahlul ini untuk menyembahmu selain daripada menyembah kepadaku? Apa kata Nabi Isa? Qala, berkatalah Nabi Isa, menjawab Nabi Isa, di yaumul hisab, di padang mahsyar, di depan seluruh manusia ketika dikumpulkan nanti. Yohanes 5 nomor 29, orang akan dibangkitkan. Jangan bawa itu outside abang. Nggak boleh. Pakai Quran. Nyet, kau pakai kitabnya orang Yahudi, nyet. Perjanjian itu lama Yohanes itu bukan bukan. kitab lo. Diam monyet. Monyet diam. Kalau kau tak berakal, kau diam aja dulu. Dengarkan gurumu menjelaskan. Kau menggunakan, dengarkan, nyet. Kitabnya Yahudi ada di kitabmu, di agamamu sudah 2000 tahun. Tak ada hakmu menggunakan itu. Saya hanya mengutip dalil di kitabmu, kau gondok. Kau mencuri kitabnya Yahudi masuk ke agamamu, kau nggak sadar. Nggak boleh. Kau curi kitabnya Yahudi boleh. Saya cuma mengutip Itu kitab doang. kami itu, bukan kitab Saya Anda. tidak mengakui, Bahlul, saya tidak mengatakan itu kitabku, Lul. Saya tidak mengatakan, di dalam kitabku. Saya nggak ngaku begitu. Saya tetap mengakui di dalam kitabmu. Yesus berkata, jangan kau bodoh di depan saya. Iya, jangan bilang Yesus, Isa bangku, Isa. Kalau berbicara Isa ya Al-Quran tuyul. Iya, itulah bilanglah Isa. Wajar Isa seperti itu. Maka berkatalah Nabi Isa alaihi salam, monyet. Diam. Oke, lanjut. Ya monyet. Thank you monyet. Lanjut. Diam. Ya, Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Nabi Isa alaihi salam menjawab kepada pencipta langit dan bumi. Aku tidak pernah berkata sesuatu apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Tuh. Itu. Nah sekarang ada nggak Yesus mengatakan sembelih aku? Ada. Bangku. Nggak ada. Makanya diam. Saya sudah mengatakan yang Anda sembah itu iblis. Kan sudah kubilang. Nanti Anda paparkan. Saya sekarang sedang membuktikan. Saya sedang membuktikan data.
Ya, Nabi Isa alaihissalam di padang mahsyar nanti ketika manusia dikumpulkan semua Kristen ikut berkumpul di sana. Kristen datang kemudian minta kepada Yesus keselamatan. Sehingga Allah berkata, "Hei Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka ini? Menuhankan dirimu selain menuhankan aku?" Apa kata Nabi Isa? "Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Anda boleh menolak kebenaran Al-Quran, boleh. Toh ini bukan iman Anda. Tapi bagaimana dengan kitab Anda yang mengatakan Yesus mengusir Kristen? Oke, saya menjawab. Aku menjawab. Silakan. Jadi begini abangku, kalau bernarasi menggunakan Isa, jangan bawa nama Yesus. Jauh panggang dari api maksud saya. Yesus itu tokoh fiktif karangan orang Barat. Tapi kenapa Anda tadi memuliakan? Karena saya berhadapan dengan penyembah setan yang membawa nama Yesus. Bawa Isa aja Isa. Saya membawa Isa dan saya mengatakan Yesus karena saya lagi berhadapan penyembah setan. Bukankah Isa itu fiktif? Siapa bilang Tunjukkan Isa dalil. itu fiktif? Siapa bilang Isa itu fiktif? Tunjukkan Ayo. dia naik ke sorga, siapa saksinya? Kok hilang? Saya juga bertanya samamu. Siapa manusia yang melihat Yesus terangkat ke surga? Sebutkan namanya. 11 Ayo. muridnya. 11 muridnya. Siapa namanya? Tertulis di mana? Ayo. Nah, ini nanti kayak besok lagi siapa yang mengaku Yesus? Ya, kamu bertanya sama aku, saya kembali ke kamu. Kitab suci Al-Quran saya mengatakan, "Wahai Nabiku Muhammad, aku akan memberitakan kabar goib, berita goib, cerita goib, sejarah goib kepadamu." Al-Quran surah Maryam. Aku akan memberitakan berita-berita goib kepadamu. Kenapa dikatakan berita goib? Karena Nabi Muhammad tidak hadir pada saat itu. Berarti Nabi Muhammad tanpa penyelidikan, tanpa kesaksian orang, tanpa daftar pustaka, tanpa tinjauan museum, Nabi Muhammad mendapatkan berita dari langit. "Wahai Nabiku Muhammad, dulu ada Nabi kuutus kepada kaum Bani Israel namanya Isa Al-Masih." Lah, Al-Quran beritanya dari langit. Lu dari wartawan, coy. Beda kelas kita, beda banget. Lu beritanya dari barat, wartawan lepas yang kamu sendiri tidak kenal. Nabiku Nabi Muhammad mendengarkan kisah tersebut sebagai kisah goib dari sang pemilik segala sesuatu. Mengabarkan melalui roh kebenaran. "Wahai Nabiku Muhammad, aku akan menceritakan sebuah sejarah goib yang tidak pernah kau lihat dan kau tidak hadir di sana." Apa itu? Tentang kisah seorang wanita bernama Maryam dengan anaknya Isa Al-Masih. Jadi kesimpulan saya, saudaraku, tenangkan diri kalian. Diskusi itu biarkan saya ngomong dulu. Kalau udah sampai poinnya baru Anda ngomong. Karena saya sedang memberikan peringatan. Anda mau terima peringatan itu silakan. Anda tidak mau terima ya tolak. Tapi jangan ngeyel. Saya mengatakan yang kalian sembah itu bukan Yesus Nabi kami. Bukan Isa maksudnya. Tapi nama yang kalian pakai, yang digunakan oleh penyesat. Menurut Yesus, akan datang penyesat, memakai namanya, dan mengaku Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 24, dan seterusnya. Lukas 21, nomor 8, dan seterusnya. Iblis datang kemudian memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak manusia. Nah, itu yang Anda harus bantah. Bang Zuma, ya. Kenapa kamu terlalu berani mengatakan begitu? Apa memang ada data akurat? Ada. Nah, kita bahas, kita uraikan. Jangan malah lari-lari. Jangan kau sebut Yesusku Nabi Isa. Isaku adalah Isa mulai beda. Yang memakai nama Isa itu kalian, bukan kami. Terjemahan kitab kalian yang dibawa oleh penjajah masuk ke Nusantara
pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu menggunakan Isa Al-Masih, sampai pada saat ini banyak kemudian berceceran di mana-mana gereja memakai nama Isa Al-Masih. Apa enggak malu? Di Indonesia ini ada banyak gereja yang memakai nama Isa Al-Masih. Apa enggak malu? Ya, malulah. Kalau original teks kitab kalian ke dalam bahasa Yunani, kalian tidak akan sampai kepada Yahudi. Kalau kalian terjemahkan kemudian Yunani, kalian tidak akan bisa menggunakan kitab itu karena itu milik Yahudi. Kalian adalah kelompok yang tidak memiliki jati diri dan tidak memiliki harga diri. Perjanjian lama punya Yahudi, perjanjian baru punya Romawi. Sadari itu. Makanya kalian kemana-mana menerjemahkan. Kalian meninggalkan kemudian bahasa asli, baik itu bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Kenapa? Kalau kalian masih menggunakan bahasa asli, kalian tidak bisa nyamar-nyamar seibarat domba padahal serigala. Saya kira begitu saudara-saudara. Bantah saya pakai data, jangan pakai congor. Silakan. Oke, aku tadi dipotong-potong terus. Oh, begini abangku ya. Yang abang sampaikan itu benar adanya, bahwasanya Isa itu ke kaum Arab, ya, bukan Kristen ya. Isa kaum Arab lagi. Kenapa setiap berargumen selalu sesat yang keluar? Tolong kalau berbicara itu ada nilai positif, ada nilai edukasi. Isa itu bukan orang Arab, tuyul. Coba bernarasi itu yang memberikan edukasi nilai plus kepada anak bangsa gitu loh. Hei, Kamu kalau berbicara jangan dusta, jangan kayak Paulus. Setiap yang keluar dari mulutmu pasti bohong. ya, jadi dengarlah aku. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aduh. Coba dulu ucapanmu itu, Nabi Isa bukan orang Arab. Coba dulu, minta maaf dulu. Kalau nggak saya turunkan. Dengar, Isa itu menyampaikan berita itu kan dikurang orang Arab, kan bisa apa lagi? Astagfirullah. Memang Kalau turunlah. Tinggal bisa punya banyak turun kau. Hah, turun. nggak ada ilmu. Bang Juma. Jadi kalau dalam kitabmu Yesus menggunakan bahasa Yunani, kitab bahasa Yunani berarti Yesus orang Yunani gitu. Oh, Yesus orang Yunani ternyata. Allahu Akbar, Masya Bang Allah. Juma. Iya, silakan. Jadi kan di Yohanes 15 kan Sebentar Lemenhu. Ini Bang Juma Lemenhu. Selamat siang. Ya, Ya, siang. Sebentar. Jadi Lemenhu ini keluarga dari Kristen, Gurunda. Beliau 100% keluarganya Kristen. Tapi dia ingin memeluk Islam katanya. Dia belajar dari tadi ke Ustadz Tahta. Udah. Ya masih Ya, belajar lanjut. Pak Ustadz, masih Ya, belajar. silakan Lemenhu, silakan. Ya kan begini. Di Yohanes 15 kan juga Bang Suma kan dikatakan yang meminta di dalam nama Yesus kan akan dikabulkan. Iya, Ya kan? iya. Jadi nama Yesus itu memang Berkuasa. berkuasa ya. Memiliki kesaktian lah ceritanya. Ya, dituliskan juga di Filipi atau di Iya. Efesus itu kan Allah memberikan nama di atas segala nama, dituliskan begitu. Iya. Jadi apakah yang di dalam Matius 7 itu bukan orang-orang yang itu kan mereka juga berarti betul kan sebetulnya kan mereka itu. Oke, boleh saya jawab? Iya ya, silakan. Baik, saudara. Anda membawa Yohanes 15. Saya mengatakan kepada saudara, siapa yang menuruti firman-Ku, itu sama halnya menuruti firman Elohim. Siapa yang menolak perkataanku, firmanku, dia sama halnya menolak perkataan Elohim. Jadi, menggunakan nama Yesus di dalam berdoa,
itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Makanya Yesus itu di situ mengajarkan ajaran ma'rifat, menyatukan diri dengan Tuhan dalam hal penghambaan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Pertanyaan saya, kamu di situ untuk kita atau untuk Bani Israel muridnya? Bani Israel. Itu dulu. Bani Israel. Bani Israel itu ada dua kelompok. Nih, dengarkan baik-baik. Dalam keadaan Yesus, pandangan Bani Israel itu ada dua kelompok. Yang pertama, Yesus bagi mereka adalah utusan Elohim. Yang kedua, Yesus bagi mereka adalah penyesat. Siapa yang berdoa dalam nama Yesus di tengah-tengah Bani Israel? Orang yang menganggap Yesus itu utusan Tuhan, atau orang yang menganggap Yesus itu penyesat? Yang berdoa pakai nama Yesus. Coba dijawab. Gimana pertanyaannya? Dalam keadaannya Yesus, atau gini, ketika Yesus datang di tengah Bani Israel terpecah menjadi dua. Yang satu mengakui Yesus adalah utusan Tuhan, yang satu membenci Yesus, berkongkol-kongkol, malah ingin membunuh Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang mana yang berdoa memakai nama Yesus? Yang ingin membunuh Yesus atau yang mengakuinya sebagai utusan Elohim? Yang mengaku sebagai utusan. Subhanallah. Berarti mereka memakai nama Yesus dengan kaidah seperti di Islam. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki yang melimpah, sebab kami adalah umatnya Nabi-Mu Muhammad. Nabi-Mu Muhammad telah mengajarkan kami menyembah-Mu. Tata cara yang diajarkan Nabi-Mu yang mulia, Nabi Muhammad, telah sampai kepada kami, sehingga kami memurnikan kepercayaan keyakinan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah Nabi-Mu sebagai Nabi penutup. Kami berdoa pakai nama Nabi Muhammad. Orang-orang yang percaya atas kenabian, atas kerasulan Yesus, itulah yang dimaksud. Kamu berdoa dalam namaku, segala sesuatunya akan dikabulkan oleh Tuhanku. Coba Anda renungkan. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku Yesus yang Engkau utus. Berarti orang yang berdoa pakai nama Yesus yang benar adalah Ya Rabb, Ya Elohim, Ya Hasem, Ya Adonai, aku memohon kepadamu dalam nama utusanmu Yesus. Nama utusanmu Yesus. Aku adalah pengikut utusanmu Yesus. Ya Elohim, kabulkanlah permohonanku ya Elohim. Aku ini adalah umatnya Yesus. Aku percaya Yesus itu utusanmu. Aku percaya Yesus orang benar. Aku percaya dia adalah hambamu yang taat. Aku percaya Yesusmu itu adalah hambamu yang soleh. Kabulkan permohonanku ya Elohim. Itu maksudnya. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kedudukan beliau hanya sampai sebagai jalan. Tak ada orang Islam yang akan sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Aku tidak mengakui Nabi Muhammad Nabi. Aku cukup mengakui Allah saja. Itu mustahil, itu bullshit, itu dongok, bahlul namanya. Tak ada orang Islam yang akan sampai kepada Allah kalau tidak melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kunci utamanya, pembuka pintu benarnya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Enggak selesai. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ketika Anda menerima Tuhan, maka Anda menerima utusannya. Karena Anda tidak akan sampai kepada Tuhan tanpa melalui sang pengajarnya, utusannya, dutanya, nabinya, rasulnya. Makanya dikatakan, siapa yang menolak anak,
sama menolak Bapa. Siapa menolak Bapa, sama halnya menolak anak. Itulah yang dimaksud hidup kekal. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Nah, itu kelompok. Ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Sekarang pertanyaan lanjutan saya. Anda boleh bertanya kepada saya nanti 10 pertanyaan tentang Islam. Sekarang saya balik nanya kepada saudara. Pengakuan lisan saudara saya ini mengatakan, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang mengakui Yesus utusan Tuhan. Kelompok kedua, ya mereka yang mengakui Yesus ini penyesat, dia harus dihilangkan, dia harus disingkirkan karena dia telah menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, kira-kira yang mengajarkan keluar dari Bani Israel, keluar dari Yerusalem, keluar dari Yudaism untuk menyembah Yesus, kelompok yang mengakui Yesus Rasul Tuhan, utusan Tuhan, atau kelompok yang menolak Yesus dan ingin membunuh Yesus? Siapa di antara salah satu dari dua kelompok ini yang mendirikan agama Kristen? Jawab. Silakan Anda jawab. Yang mendirikan agama Kristen. Siapa di antara dua kelompok tadi yang menerima Yesus hanya utusan Tuhan selamat, atau yang menolak Yesus, yang mendirikan Kristen, yang mendirikan konsep-konsep gereja, makan babi, minum tua, tidak bersunat? Itu yang mendirikannya siapa di antara dua kelompok Yahudi yang terpecah tadi? Ya, jadi kalau ya berarti yang menolak Yesus ya. Subhanallah. Siapa gerangan di antara kaumnya Yesus, Bani Israel, yang melakukan penganiayaan terhadap pengikutnya? Dialah yang mendirikan agama Anda. Silakan Anda renungkan. Yang pemikirannya bertolak belakang gitu dengan prinsip Yesus pada waktu itu ya. Mantap sekali. Terus saudara sikit, ketika Yesus ingin ditangkap, Anda lihat di Lukas 22, mirip tak ada di tengah-tengah Kristen ini pemikir-pemikir yang intelektualnya itu bisa kemudian menjelaskan isi Bible dengan seksama tanpa ada misi, tanpa ada tendensi ekonomi, tanpa ada tendensi ingin memperkaya diri. Hanya Bang Suma dan kawan-kawan yang mampu mengurai ini dengan seksama tanpa ada embel-embel doktrin dan dogma. Coba Anda lihat di dalam Lukas 22. Ketika Yesus hendak ditangkap, di data satu perikop, Lukas 22 47 sampai nomor 53, orang-orang datang kepada Yesus, memberikan kemudian situasi yang sangat-sangat mengerikan terhadap diri Yesus dan pengikutnya. Ketika kemudian orang-orang yang membenci Yesus ini datang, ingat tadi terbagi dua, kepada Yesus, apa katanya? Yesus kepada mereka yang datang kemudian ingin menangkap dia, apakah kamu kira aku ini perampok? Kamu pikir aku ini penjahat nasionalis? Ente pikir aku ini adalah penyamun? Sang kamu ini aku penjahat? Sampai kamu datang lengkap dengan senjata, pedang dan pentung? Hei, mana ada ditulis? Sabar Bang, sabar. Nanti saya berterima kasih kalau ada saudara Kristen yang mau membantah saya, tapi dengan akurat, dengan data, dengan akal sehat. Sabar saudaraku, sabar. Saya teruskan dulu, habis itu Anda punya hak berbicara. Sabar ya. Nah, Yesus mengatakan, ada saudaraku, Lukas 22 nomor 50. Ada, Anda baca Bible. Lukas 22 nomor 52 53. Sang kamu aku ini penyamun, lu pikir gue ini penjahat, perampok, sampai kalian datang ingin menangkapku lengkap dengan senjata, pedang dan pentungan. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, tiap-tiap hari aku bersama dengan kalian, tiap-tiap hari aku ada di dalam bait suci Elohim. Dan kamu tidak menangkap aku. Oh, kata Yesus, tetapi inilah saat kamu, inilah waktumu. Memang saat ini sekarang adalah saatnya kuasa kegelapan. Tuh,
Setiap hari aku di tengah kalian. Aman aku. Aku aman. Aku ngobati orang di tengah kalian aman. Kalian tidak nangkep aku kok. Aku menyembuhkan orang yang buta. Aku membangkitkan orang mati. Orang lumpuh aku obatin. Malah orang pada berdatangan minta diobati. Aman-aman aja kok. Kalian tidak pernah mengganggu aku kok. Oh, sekarang memang sudah saatnya. Ini saatnya kalian, saatnya kuasa kegelapan. Jadi upaya menyalib Yesus, upaya menangkap Yesus, menurut Yesus itu adalah kuasa kegelapan. Saya tidak menghujat, itu data. Jadi kata Yesus, orang-orang yang ingin menangkapnya itu adalah orang-orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Wajarlah ketika di dalam Yohanes 8 nomor 37 Yesus mengatakan apa? Kenapa engkau ingin membunuhku? Kenapa engkau ingin menganiaya aku? Kenapa engkau ingin kemudian menghentikan misiku? Karena kamu tidak memiliki firman di dalam dirimu. Kamu ingin membunuhku karena kau tidak memiliki firman di dalam dirimu. Perkataanku tidak kau ambil, ucapanku tidak kau imani, firman yang aku sampaikan tidak ada dalam dirimu, sehingga kamu ingin membunuh aku. Jadi orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah kelompok yang kedua, yang tidak memiliki firman di dalam dirinya, yang tidak mendengarkan ucapan Yesus. Kalau hari ini saudara-saudara Kristen selamat karena penyaliban, maka saudara-saudara Kristen mendapatkan hadiah penyaliban dari kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang benci kepada Yesus. Mereka yang membenci Yesus lah yang kemudian menggiring Yesus untuk disalibkan. Kristen selamat dari situ. Berarti penjahat, para penolak Yesus, termasuk iblis, nyata adalah pahlawan bagi Kristen. Demikian dari saya, silakan. Ya, silakan Lemenhu. Ya, jadi menurut Bang Zuma, orang yang menerima Yesus pada waktu itu kemudian diperintahkan untuk berdoa di dalam nama Yesus itu sekarang masih ada nggak? Saudara, saya tadi ribut sama saudara kita sampai saya mengatakan kata-kata yang memang tidak pantas. Tapi ya namanya juga supaya dia itu terstrum, agar dia sadar. Saya agak tegas. Saudara, Nabi Isa alaihissalam harus kami imani sebagai syarat untuk masuk Islam. Itu syarat masuk Islam. Harus beriman dalam nama Isa Al-Masih, dalam nama Nabi Musa alaihissalam, nama Ibrahim, Yakub alaihissalam, Salomo alaihissalam. Islam adalah merupakan agama yang cakupannya beriman, percaya kepada nabi-nabi tersebut. Maka kami berislam, setiap kami beribadah, ketika kami mengimani Nabi Muhammad, itu sama dengan kami telah beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Berarti bukan letterlock dalam penggunaan namanya secara itu ya, secara letterlock ya? Iya, karena kami beriman kepada begini. Nabi Muhammad itu dalam Islam sudah diberitakan oleh nabi-nabi terdahulu. Ketika kami menerima Nabi Muhammad, sama dengan kami menerima nabi-nabi terdahulu. Makanya coba, ada tidak orang Islam itu menghujat nabi-nabi terdahulu? Sama seperti kitab saudara. Semua nabi dihujat di dalam. Tak terkecuali Yesus. Semuanya. Bahkan Tuhan pencipta langit dan bumi pun dihinakan di kitab saudara. Tapi kalau di Islam, pencipta langit dan bumi itu diajarkan maha suci, maha tinggi, maha mulia. Tapi kalau di kitab saudara, enggak, dia diajarkan turun ke bumi, kemudian dipentung sama orang, diludahin sama orang. Penghinaan yang tak terkira yang dilakukan oleh agama saudara terhadap Tuhan. Tuhan turun menjadi bayi, ditetein, disunat pada hari ke-8. Tuhan memiliki jenis kelamin. Ini penghinaan terhadap pencipta. Kenapa Anda menganggap itu benar? Kenapa Anda menganggap itu kebenaran? Kenapa Anda anggap itu sebagai jalan keselamatan? Kenapa?
Karena ada kuasa gelap yang Yesus katakan tadi. Makanya dikatakan bahwasanya umat Islam itu kalau dikatakan sebagai pengikut Yesus, umat Islam itu lebih tepat disebut pengikut Yesus dibandingkan Kristen. Apa buktinya? Tata cara ibadah Yesus sama seperti Islam. Konsep ketuhanan yang diusung oleh Yesus di tengah-tengah Bani Israel sama seperti Islam. Lalu apa yang sama antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen? Tak ada. Kristen hanya menggunakan dua kata untuk melegalkan kemudian ajarannya agar dianggap benar. Apa itu? Yesus dan Kristus. Selain itu, buktikan ke saya. Apa yang Kristen ambil dari Yesus Kristus? Ibadah minggu, bukan dari Yesus Kristus. Tidak bersunat, bukan dari Yesus Kristus. Makan babi, bukan dari Yesus Kristus. Natalan, bukan Yesus Kristus. Ke gereja, berkumpul dengan orang-orang tame, orang-orang najis, yang tidak mengenal mandi tahir, mandi junub, bukan dari Yesus. Kitab Lukas, bukan dari Yesus. Markus, bukan dari Yesus. Galatia, Filipi, Kaliki, Padale, Pararang, bukan dari Yesus. Lalu apa yang Kristen ambil dari Yesus? Cuman dua kata itu doang. Apa itu? Yesus dan Kristus. Kristus dan Yesus. Kenapa? Karena kata Yesus, penyesat itu datang memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Silakan Anda renungkan. Anda ke gereja, silakan ke gereja. Ada dicontohkan oleh Yesus? Tidak ada. Yesusnya pergi kemana? Ke masjid, bait suci, tempat sujud, menghambakan diri kepada Elohim, kepada pencipta langit dan bumi. Masjid itu tak ada gambar Tuhan di sana. Masjid itu tidak ada karikatur Tuhan di sana. Masjid itu tidak ada bentukan Tuhan di sana. Masjid tanpa ada simbol ketuhanan di sana. Bersih, yang ada hanya tempat berkhutbah, sujud, tembok menghadap ke Ka'bah. Tak ada di situ Tuhan, tak ada kemudian patung Tuhan di sana. Kenapa orang berbondong-bondong ke masjid? Karena untuk membuktikan kalau dirinya sujud, tunduk kepada penciptanya. Loh, di situ nggak ada gambar pencipta kok. Memang nggak ada. Karena pencipta langit dan bumi itu meliputi segala alam semesta. Kita tidur di kamar, Tuhan ada. Kemanapun kita, Tuhan itu ada. Kemana hendak bersembunyi di alam semesta ini agar Tuhan itu nggak ada? Nggak ada. Nggak ada tempat. Semua alam semesta ini dalam konsep penyelidikan dan juga penyaksian oleh Tuhan. Tak ada sesuatu apapun, daun kering berjatuhan itu disaksikan Tuhan. Semua di dalam hati mengatakan, Bang Suma ini cerewet. Didengarkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi pada alam semesta ini, dalam hati manusia, dalam apapun itu, diketahui oleh Tuhan. Itulah Tuhan yang betul. Bukan yang tidak tahu musim buah ara, yang Tuhan. Bukan yang tidak tahu siapa yang menyentuh jubahnya, yang Tuhan. Bukan yang berdoa kepada Tuhan, yang Tuhan. Tapi Tuhan adalah Dia yang meliputi segala aspek kehidupan alam semesta, baik langit dan bumi. Itu baru Tuhan. Lah gimana gambarannya? Tak ada yang bisa membuktikan wujudnya, tapi ada. Lalu bagaimana cara ibadah? Tutup mata, tutup kuping, buka hati, buka hati. Tutup mata, tutup kuping, buka hati. Lalu gaungkan Allahu Akbar. Duhai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Semuanya hanya kepadamu. Nah sekarang, siapa itu? Gak perlu kau cari wujudnya. Tuh Dia maha mendengar. Tuh Dia maha melihat. Cukup kau hadapkan hatimu, jasadmu, tubuhmu kepadanya. Dah selesai.
Selanjutnya bukan urusanmu. Dia yang punya urusan, bukan ente yang punya urusan. Kamu cuman menyembah, kamu cuman mengharap, kamu cuman menghibah, dah selesai. Biarkan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa itu mengatur segala-galanya untukmu. Jangan kamu pergi ke sebuah gedung, Tuhan saya patungnya mana? Oh, lagi dicuci mas, udah 2 tahun gak pernah dicebokin. Banyak tai cicak, bahkan ada tai kecoa kena hidungnya, kesian. Itu bukan agama yang diajarkan oleh Tuhan, oleh para nabi. Tuhan itu 2 Samuel 7:22 tidak serupa dengan apapun. Kenapa? Karena dia maha esa. Tak ada yang setara dengannya, tak ada yang sama dengannya. Datang kita, kumpul-kumpul. Kenapa? Ibu Tuhan mau melahirkan. Begitu lahir sang Tuhan, cepat potong hari-harinya Tuhan. Begitu dia berjalan, belajar, hore, Tuhan kita udah mulai berjalan. Begitu Tuhan tidur, datanglah urusan-urusan, baik urusan yang ada di planet Pluto, Mars, datang. Ini gimana ini? Ibu Uti dan Pak Bom Bom bertengkar di neraka. Kita mau laporan. Shh, jangan ribut. Kenapa? Tuhan lagi tidur. Gak lolos. Gak lolos. Jadi Tuhan gak lolos. Jangankan jadi Tuhan, jadi satpam di surga aja gak lolos. Gak cocok. Gak cocok jadi Tuhan. Pecat. Ganti Tuhan dengan yang hakikat sebenarnya. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah. Ganti dengan Tuhan yang maha suci, maha tinggi, maha merajai segala sesuatu. Ganti dengan Tuhan yang seperti itu. Jangan Tuhan yang ketika nggak mandi seminggu kena panu, makan sembarangan kena diare, jarang sikat gigi kena sakit gigi, nggak cuci muka kena borok. Jangan menyembah sesuatu yang punya kelemahan. Itu bukan Tuhan. Tetapi siapa itu Bang Zuma? Banyak bang, banyak bang. Seperti Tuhannya Bom-Bom. Tuhannya Bom-Bom itu kecilnya, perutnya kecil. Bom-Bom lebih besar perutnya. Berarti Bom-Bom lebih besar daripada sembahannya sendiri. Sementara Tuhan itu maha besar, El Gabor, Sar Shalom. Maksudnya yang kenapa seminggu nggak mandi gitu siapa? Ya Tuhan lah bang, Tuhan yang manusia, Tuhan manusia, Tuhan dalam bentuk manusia. Kalau dia tidak makan, kena busung lapar. Makanya Tuhan itu nggak bisa menjadi makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu punya tataran kadar kelemahan. Yesus ngantuk, wajar dia manusia. Wajar nggak Tuhan ngantuk? Enggak, berarti Yesus ketakutan. Wajar nggak Tuhan ketakutan? Enggak, oleh karena itu Yesus bukan Tuhan. Nanti ada yang mengatakan begini, oh enggak bang, itu kan dari aspek kemanusiaannya. Justru karena dia itu Tuhan, maka dia tidak punya aspek kelemahan berupa manusia. Itu. Silakan. Bayangkan kalau terjadi bencana yang dahsyat kemudian di antariksa. Tuhannya lagi sakit perut, kebelet, sudah gitu toilet jauh. Subhanallah. Habis makan ongol-ongol yang sudah basi, nggak sadar kalau itu ongol-ongol basi,
dimakannya kena diare. Ada kejadian di mana di belahan alam semesta terjadi sesuatu yang harus terjadi, seperti gempa, meteor yang jatuh dan seterusnya. Gimana ini? Malaikat gimana? Nggak tahu ah, Tuhan lagi diare. Jadi gimana? Nggak tahu. Mana nggak ada air lagi. Ya udah, tanya aja sama Tuhan. Lu yang sampaikan, Tuhan nanti aja ceboknya. Apa seperti itu yang harus kita tuhankan? Sementara kita diberi akal. Udahlah kamu ke apotek dulu. Kenapa? Belikan ini obat diare. Nggak ada bang, yang ada cuma kombantrin. Lu pikir Tuhan cacingan? Ya bisa jadi semalam makanya dia makan mangga muda soalnya. Bisa jadi dia cacingan. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Kenapa? Karena Kristen mengatakan Tuhannya sepenuhnya manusia. Kalau sepenuhnya manusia, hal-hal seperti itu yang terjadi pada manusia bisa nggak terjadi sama dia? Ya bisa. Kenapa? Ya sepenuhnya manusia. Tapi dia juga sepenuhnya Tuhan. Tunggu dulu. Selesaikan dulu sepenuhnya manusia ini, bos. Sepenuhnya manusia, apakah dia bisa menjadi kucing? Nggak bisa. Kenapa? Lah, sepenuhnya manusia. Gimana manusia bisa jadi kucing? Tapi kan dia Tuhan. Sabar dulu. Sepenuhnya manusia dulu. Bisa nggak dia menjadi malaikat? Oh, nggak bisa. Kayak mana seorang manusia jadi malaikat? Tapi dia Tuhan. Tunggu dulu. Dia sepenuhnya manusia. Manusia sepenuhnya tidak akan punya kemampuan merubah tangannya menjadi dompet. Karena manusia. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Yesus melakukan kemudian segala mujizat karena yang melakukannya itu bukan dirinya. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus. Ini Petrus yang berkhotbah, bahwa dia adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara, sehingga mengadakan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu tak bisa apa-apa. Yang membangkitkan orang mati itu bukan Yesus. Semua yang terjadi pada diri Yesus itu dilakukan oleh Elohim, Tuhan pencipta langit dan bumi. Biiznillah. Dengan izin Allah melalui perantaraan dutanya, Yesus Kristus. Tapi penyembah-penyembah Kristus palsu menganggap hal itu bukti ketuhanan. Oh, Yesus membangkitkan. Oh, itu bos, sisi ketuhanannya bos. Dia berjalan di atas saya. Itu bos, bukti kalau dia Tuhan. Terus dia juga itu loh, orang buta dibuat melihat. Itulah Tuhan kami. Hebat kan Tuhan kami. Orang lumpuh pun dibuat berjalan, bosku. Memang itulah Tuhan kami. Boleh nggak kami kenalan dengan Tuhan lo? Boleh. Tuh dia jalan ke sini. Panggil dong, Sus. Tuhan Yesus, sini. Duduk sini, Bang. Ada yang mau kenalan samamu, Bang. Ya, kenapa? Bapak yang bernama Yesus. Iya. Dulu ada cerita-cerita tentang abang. Apa itu? Membangkitkan orang mati. Hebat kali abangku ini. Oh, iya. Orang buta bisa melihat, Bang. Bisa. Sekali usap, matanya melihat. Orang lumpuh juga begitu. Betul. Apa sih susahnya? Berarti abang ini Tuhan. Wah, siapa bilang? Lah ini di samping saya nih, yang matanya bola, kepalanya besar, tapi isinya kecil, gendut perutnya pula. Apa katanya? Abang katanya Tuhan karena bisa. Tololnya dia. Di kitabnya dikatakan dengan jelas, aku mengaku bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Oh, jadi abang sakti karena abang utusan Tuhan. Oh iya, kalau utusan presiden mana bisa. Ini Tuhan, Tuhan loh. Nih, sini kupingmu. Tuhan yang mengutus aku, bukan presiden. Tuhan tahu, kau tahu Tuhan? Tahu nggak? Tuhan itu apa kau? Hah? Kau tahu nggak Tuhan itu? Tahu bang. Apa Tuhan itu? Pencipta alam semesta. Iya, membangkitkan orang mati itu mah kecil bagi dia. Aku mampu melakukan itu semua karena dia yang melakukan. Tapi aku yang disuruhnya. Kalau dia yang turun, hancur alam semesta ini.
Oh gitu. Jadi yang mereka yang mengatakan bahwa Anda Tuhan, itu karena mereka dipengaruhi oleh kuasa gelap. Yang datang mengakui dirinya adalah aku, itu bukan aku. Kurang apa lagi ajaranku coba? Aku mengatakan diriku utusan Tuhan, mukjizatku itu dari Tuhan, perkataanku semua dari Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kurang apa lagi? Tapi mereka maksa Anda itu Tuhan. Oh, itu karena mereka percaya kepada kuasa gelap yang mengaku aku. Oh gitu. Ya iya. Berarti ada setan penyesat mengaku nama. Oh iya. Kalau dia pakai namanya Bom-Bom, mana bisa orang terpengaruh. Bom-Bom nggak ada yang percaya orang tenir kayak begitu kok. Kalau nama Darto Helen ada nggak kira-kira yang nggak ada. Mana ada orang. Akulah dar dunia. Jadi karena seluruh manusia menjadi pengikut. Mana ada orang mau jadi pengikut Darto Helen. Tapi kalau pakai nama aku bro. Oh banyak orang yang terkesima. Karena kesaktianku itu tadi. Tapi mereka lupa. Aku yang berkata bahwa semua yang aku lakukan itu berkat Tuhanku. Bukan karena aku. Yohanes 5 nomor 30. Baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masih kurang. Hah? Masih kurang. Itu pengakuan mulutku sendiri, Cak Kangkung. Ente aja yang kemudian gila aja nyembah kepada Yesus Kristus yang bukan aku. Buktinya aku mengusir mereka. Tapi lalu siapa yang datang kepada mereka yang memakai nama Yesus Kristus itu mengusir setan? Ya bukan aku dong. Kan aku udah bilang sama mereka. Aku tidak mengenal kalian. Jadi yang datang membantu dia menyembuhkan orang benar-benar sembuh. Ya itu bukan aku. Lalu siapa? Ya penyesat. Ngaku-ngaku aku. Kalau dia ngaku Bom-Bom gak mungkin orang percaya. Oh, berarti mereka semakin percaya setelah memakai namamu dan semakin yakin kalau itu adalah kamu. Lah iya, kan penyesat itu menggunakan namaku supaya banyak menyesatkan orang kan? Iya juga ya. Berarti bukan kamu yang datang ngobati ketika Rusuli Lubis datang kemana-mana diobati orang. Oh dalam nama Yesus. Oh bukan aku. Bukan. Itu penyesat yang datang kepadanya dalam alam gaib memakai namaku dan karena dipanggil. Karena dipanggil nama Yesus ya dia datang. Mengaku-ngaku Yesus. Jadi yang ngobatin mereka bukan kamu, bukan. Lalu siapa? Penguasa gelap yang mereka kira aku. Oh begitu. Lah kurang apa lagi? Ku buang nanti ini bukunya. Ini bukunya tertulis. Pada hari terakhir nanti banyak orang memakai namaku. Bernubuat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Bermujizat pakai namaku. Apa kataku di ujungnya? Aku tidak mengenal kalian. Nah kalau aku yang datang membantu mereka ngobatin berarti aku udah kenal dong. Karena aku lihat, aku dengar. Bom-Bom misalnya, ngobatin orang. Enteleheng, eleheng, ente, teleheng, teleheng, ente. Blam, 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 bum. Sembuh. Nah, kalau aku yang datang ketika dia memanggil yang namanya Yesus Kristus, berarti aku kenal Bom-Bom dong. Tapi kan aku mengatakan tertulis loh di sini. Apa perlu ku keluarkan biji matamu? Jangan sus. Ah, kau ada-ada aja. Ya udah, kau baca aja. Bisa nggak kau baca? Bisa. Bahasa Jepang atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia pun masa kau nggak tahu. Baca apa tertulis. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Masih kurang. Kau bilang kurang. Kau tokok kepala kau nanti. Iya ya, benar juga ya. Tapi kenapa mereka enggak ngeh? Kenapa mereka enggak mau sadar? Kan udah disesatkan. Kan udah disesatkan. Kan tadi aku bilang, waspadalah kepada penyesat. Kalau penyesat itu tidak mempan, kalau penyesat itu tidak tokjer, kalau penyesat itu biasa-biasa aja, ngapain aku peringatkan? Justru karena aku khawatir, justru karena aku takut kalian tersesat, maka aku ingatkan. Karena penyesat itu, sudah ku bilang dalam Matius 24:24, dia akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Dia akan banyak melakukan mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Karena dia sangat sakti. Dia mandraguna. Makanya aku peringatkan, kalau tidak sakti, tidak mandraguna, ngapain? Ngapain aku harus mengatakan waspada, 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 waspada? Kalau cuman biasa-biasa aja yang penyesatnya, ngapain? Lo iman kalian pasti lebih hebat. Tapi karena dia ini sang penyesat yang memakai namaku ini dahsyat dan akan menyesatkan separuh penduduk bumi, maka kudu aku katakan, kalau ada yang datang tanpa ada tanda-tanda seperti aku nampak di tengah langit, bumi kemudian ini berguncang, langitnya berguncang, bintang berjatuhan,
Jangan kamu percaya, itu bukan aku. Oh gitu Yesus. Ya udah, aku pamit dulu ya. Salam, ya Salmon. Sekira begitu saudara, di tempat saya sudah asar, silakan Anda lanjutkan, saya ibadah dulu. Yang pasti saya hanya memberikan peringatan dengan cara saya. Saya tidak menghujat, saya tidak menista, tinggal Anda renungkan, Anda pikirkan apakah yang Bang Suma sampaikan itu benar atau salah. Kalau benar, silakan Anda renungkan. Kalau salah, silakan kembali Anda menyembah kepada Kristus Yesus, di mana anak Maria nanti akan datang bawa pentungan dan mengusir kalian. Demikian sementara, silakan. Ya, Lemenhu. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Gurunda mantap, luar biasa, bergetar. Lanjut dulu, Ya, silakan. silakan gantikan Gurunda masih beribadah. Rina Barta, selamat siang menjelang sore. Rina Barta. Rina, selamat siang Rina. Ya, Lemenhu ada tanggapan, silakan dibuka dulu Lemenhu. Area 51, selamat sore. Ya, selamat sore, host. Ya, agama Kristen Bang ya, Area. Ya, saya Kristen. Ya, siap. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Atau menanggapi tentang narasi Bang Juma mulai dari tadi? Menanggapi Bang Juma tadi ya, menurutku ya antikristus itu sudah ditentukan si Juma karena dia membolak-balikkan Alkitab, tidak sesuai teks dalam konteksnya, membenturkan ayat satu ke ayat lain. Itulah kerjaan antikris. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan Yesus itu bukan Tuhan yang benar, mungkin saya tidak akan menyembah dia. Gitu, karena apa? Tidak mungkin Tuhan yang benar itu mengajarkan kelakuan kebiadaban. Contoh, kalau dia bukan Tuhan yang benar, pasti dia mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Contoh nih, menggauli anak kecil, menggauli menantu, memerangi manusia gitu loh. Meminta apa? 5% jarahan gitu. Jadi kalau ada orang melakukan hal seperti itu, menuruti perintah Tuhannya, itu biadab itu bagi saya. Ya, Tuh. katanya. Cukup. Nah, biarin. Silakan Bang Juma. Silakan, Saya- apalagi. Saya ibadah dulu. Tunggu, jangan kemana-mana ya. Dinda Tahta atau Dinda Alif silakan. Saya ngajar dulu deh. Menurut Anda, kalau Yesus itu bukan Tuhan yang benar, pasti tidak seperti yang Anda maksud tadi. Berarti pikiran dan akal Anda ini hilang gitu loh. Karena Tuhan Anda itu manusia. Yesus itu manusia yang benar, bukan Tuhan yang benar. Nggak usah dibelok-belokkan dulu dalam hal-hal Anda yang tidak ngerti, gitu ya. Kembali ke fokusannya, jangan nyebrang dulu. Gitu. Saya makan taimo 1 tahun berturut-turut. Kalau Yesus itu kau bisa buktikan, manusia anak Maria ini, ya Tuhan yang Maha Kuasa yang benar, gitu ya. Saya makan taimo Ya. 3 bulan berturut-turut. Oke. Coba kau buktikan. Nanti Dan dulu, Oke. selesai. Sabar dulu. Kau ngomong nggak nanti dipotong. saya bertanya boleh ya? Enggak, kau ngomong nggak dipotong. Diam dulu. Oke. Coba kau buktikan. Waktu Yesus ada di muka bumi, Anda mengatakan dia adalah Tuhan yang benar. Apa yang dia lakukan sehingga dia menunjukkan dirinya adalah Tuhan yang benar? Silakan. Oke, sebagai manusia yang diberi pikiran, saya lebih percaya Tuhan penguasa yang sudah membuktikan ketuhanannya. Saya ambil Tuhan saya Yesus. Yang kau anggap manusia pun, dia sudah membangkitkan satu orang
Bahkan ada 4 di Alkitab. Kita ambil salah satu contohnya Lazarus. Bapa di sorga sudah membangkitkan Lazarus melalui firman-Nya Yesus. Sekarang saya tantang 4-empatnya dari kamu, Handi. Tuhanmu, Jibrilmu, Al-Quranmu, tunjukkan dulu satu orang yang dibangkitkan semua dari... Kok diskusimu begini banget sih? Sabar dulu. Waktu saya dong. Kau pakai data dulu. Saya jawab ya. Pakai Iya, data. benar, Ya. dengar. Nanti Pakai saya data bukakan. dong. Kan ada situ lah cara. Ada Mana datanya? Mana datanya? Dengerin. Pakai data. Sekarang Pakai data apa yang saya dilakukan yang Yesus. kau anggap manusia pun sudah membangkitkan satu orang. Dengan cara seperti apa? Bapa di surga membangkitkan Lazarus melalui Yesus firman-Nya menjadi manusia. Sekarang pertanyaan saya dan saya tantang nih. Al-Quranmu, Tuhanmu, Jibrilmu, dan Muhammad. Ada enggak Ya dulu, jangan nyebrang satu dulu orang, bentar. satu aja di Al-Quran seperti yang dilakukan Tuhan saya manusia itu? Jawab. Oke, diam ya. Tadi dia mau membuktikan Yesus itu Tuhan yang benar. Justru dia membuktikan Yohanes 11:41-42. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus berkata begini, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, biarlah orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi kau ini orang gila. Justru Yesus di situ membuktikan dirinya utusan Tuhan. Yang saya minta, Yesus anak Maria ini mulai dari bayi sampai dia dewasa, di mana dia berteriak, "Akulah Yesus, Tuhan yang benar, penguasa alam semesta." Itu dong. Oke, saya jawab silakan. ya. Nanti Silakan. pertanyaan Pakai saya jawab data. ya. Pakai Udah data. saya katakan kalau Tuhan di pikiran umat Islam dengan Tuhan yang di pikiran saya berbeda. Makanya saya katakan saya lebih percaya Tuhan yang sudah membuktikan ketuhanannya daripada ngaku-ngaku Tuhan. Kok saya nggak ada? Ya mana Berarti bersama datanya, Nabi Nuh. data yang kau baca, data. Dari tadi pakai kamu kok nggak buka data? Saya pakai data loh tadi. Dulu, aku bernarasi dulu. Aduh, ada nggak? Ya, Saya tadi pakai Yohanes 11. ada yang berilmu yang di atas saja lah. Siapa sama saya? Nah, kau dibawa dulu ya, sebentar ya. Kau dibawa dulu sebentar. Nggak ada data, turunin aja. Bentar dulu, saya luruskan dulu. Dia ingin membuktikan kalau Yesus itu Tuhan yang benar. Dia pakai data, justru saya nunjukin datanya di Yohanes 11:41-42. Justru Yesus di situ berteriak, memproklamirkan dirinya kepada orang banyak yang mengelilingi dia. Yesus berkata, "Aku utusan Tuhan." Yang saya minta, Yesus selama hidup di dunia ini begitu, mulai dia ditaruh di palungan, dibungkus lampin, sampai dia dewasa, di mana dia memproklamirkan dirinya, dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha perkasa. Itulah yang diminta. Kalau Anda Kristen bisa membuktikan Yesus berkata begitu, saya makan tokaimu 3 bulan berturut-turut siang dan malam. Ada yang bisa? Ada yang bisa buktikan Yesus itu Tuhan penguasa langit dan bumi yang maha kuasa? Ada? Untuk membilang orang, untuk mengatakan orang kaya, nggak perlu dia mengatakan dia Jangan kaya. Kalau dia memang bilang kaya, nggak ada. Jangan kalau bilang untuk ada apa melihat enggak. ketuhanan Yesus nggak perlu dia mengatakan dia Tuhan, karena perbuatannya adalah Tuhan. Oke. Pakai data. Bagaimana Nabi Muhammad dikatakan Nabi sementara dia tidak Kok Nabi dibanding dengan Tuhan? Tidak punya kuasa dalam hal Tunjukkan Nabi. apa yang dilakukan Itu aja. Yesus. Apa yang dilakukan Yesus kan perbuatannya pakai kita cek. akalmu, pakai Dengarkan otakmu. dulu. Itu aja. Diam dulu. Bisa Habis main ini kau mute-mute. bicara. Inilah Romi Islam ini, main mute-mute ini. Jangan kan mute. Kalau sudah Jangan kan mute. Gua kick aja gua berani. Nah, dibawa dulu, dengarkan. Kalau orang kaya itu menurut Anda tidak pernah datang mengatakan saya orang kaya. Jadi nggak apa-apa. Tapi kamu mengatakan hanya perbuatannya menunjukkan dia orang kaya. Begitu juga Yesus, Anda katakan perbuatannya lah Yesus menunjukkan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang saya tanya kalau begitu, saya ikuti arah pola pikir Anda. Apa perbuatan Yesus
mulai dia dari bayi sampai dewasa, apa perbuatannya, apa yang dia lakukan, menunjukkan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Pakai data di Bible, perbuatan apa yang dia lakukan. Silakan, naikkan lagi, dia suruh menjawab. Ayo, apa yang dilakukan Yesus, apa perbuatan dia, menunjukkan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Pakai data. Kalau ada datanya, saya makan tokaimu 3 bulan berturut-turut. Lanjut. Ayo, ada yang berani? Jangan bilang lagi Lazarus ya. Itu dia mengaku dirinya utusan Tuhan. Gua kasih lu data, gua timpuk lu. Pakai Yohanes 11, 41, 42. Gua timpuk lu pakai data. Jangan membohongi Yesus di sini. Apalagi yang dilakukan? Menunjukkan dia Tuhan yang Maha Kuasa di bumi. Ayo. Pada diam semuanya. Anda itu berkata hanya iman buta. Anda itu sebenarnya melawan Yesus. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya seperti itu. Perbuatan-perbuatannya Yesus menunjukkan dirinya utusan Tuhan. Yohanes 5:30, Yohanes 17:28, Yohanes 14:28, banyak banget. Perbuatannya, ucapannya menunjukkan dirinya utusan Tuhan. Di Bukit Getsemani semalaman dia berdoa, menandakan dia adalah bukan Tuhan. Masuk ke bait suci, beribadah, menandakan dia bukan Tuhan. Waktu dia bayi, dirawat oleh manusia, dia bukan Tuhan. Tunjukkan saja apa yang dilakukan. Tunjukkan. Saya makan tokaimu 3 bulan berturut-turut, saya makan tokaimu. Apa yang dia lakukan? Menunjukkan dirinya Tuhan. Ayo. Pada diam. Kenapa pada diam? Ayo. Tunjukkan. Pakai data, jangan pakai iman. Pakai data. Jangan menipu di sini. Ayo. Ayo. Berpuden. Mau menunjukkan apa yang dilakukan Yesus, menunjukkan dia Tuhan yang Maha Kuasa, apa yang dilakukan? Enggak usahlah dia ngomong, kelakuannya aja deh. Kalau ngomong enggak pasti enggak nemu. Karena rata-rata omongannya adalah utusan Tuhan. Apa yang dilakukan menunjukkan dirinya Tuhan di muka bumi ini? Ayo. Kalau tidak ada yang bisa membuktikannya, itu artinya Anda ini menuhankan Yesus hanya angan-angan belaka. Hanya berdasarkan apa namanya ya? Intervensi psikis yang membuat Anda terdoktrin. Enggak bisa. Enggak bisa iman kamu itu dibuktikan di sini. Ya kepercayaan bolehlah berdasar. Ayo kalahkan doktrinmu. Akui di sini, akui sekarang. Kalau Yesus itu anak Maria, bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Akui dulu. Kalau kau tidak akui, buktikan. Pada diam ini kenapa? Berkuar-kuar doang. Erpuden, Daren, Pak Leminto. Ya, selamat siang menjelang sore. Iya. Bisa Bang? Aku baru nyimak ini ya. Aku dengar mengenai tadi di awal aku dengar itu pas baru masuk mengenai di mana dalilnya Yesus mengatakan aku adalah Tuhan. Gak usah, kalau dalil nggak ada. Gini aja, apa yang dilakukan Yesus di muka bumi ini menandakan dia adalah Tuhan pencipta. Mau nanggapin yang dari awal aku masuk ya, aku dengar ya. Iya, Tadi yang silakan. diminta datanya di mana Yesus berkata aku adalah Tuhan. Nah, karena yang kita bahas ini kan ada tertulis dalam Alkitab, ya, yaitu ada 4 kitab ya di sini yang kita percayain ya. Nah, kita akan membuka dalil dari 4 kitab ini ya. Nah, aku mau buka dalil, boleh ya? Ini aku buka dalil ya di
Di surat Al-Hadid ayat 3. Lo Aku kok pengen tanya. membuktikan Yesus Tuhan ke Al-Quran gimana sih? Ya, ini kan karena bersinggungan. Jadi Nggak kita bisa pakai Bible Bukan. dong. Ini kan karena Orang bersinggungan. gila pula ini. Orang Jadi kenapa kita kok harus jadi membuka orang gila? keempat kitab ini. Pakai Bible. Kalau ingin melihat kebenaran ya Nggak kita usah potong, buka. usah potong. Kecuali kau bilang gini, ampun umat Islam. Di Bible itu amburadul, Nah, tidak bisa lagi sekarang- saya pakai membuktikan Yesus Tuhan. Boleh nggak saya pinjam Di Al-Quran? sini kan kita mau buka kebenaran. Ya kita bukalah semua kitab di sini. Semua Pakai kitab kita Bible, buka. pakai Bible. Kenapa ke Al-Hadid? Apa hubungannya? Ya kan pengen tahu kan siapa Tuhan itu Pakai kan. Bible dulu, kucluk. Berarti nggak berani membuka kebenaran kan? Karena kan Pakai kitab Bible ini kan saling dulu. bersinggungan. Astagfirullah. Karena keempat kitab ini saling bersinggungan. Jadi kalau pengen tahu Ini kebenaran gimana buka ini orang semuanya. kayak gini dibuang ke neraka apa? Gimana nih teman-teman? Enggak, biarkan aja. Di mana ada kata Yesus di dalam Al-Quran? Enggak ada lah ya, dipercuma. Ya, oke buka aja di Al-Hadid. Ya, bacalah, apa-apalah. Kalau baca Al-Hadid itu mulai dari ayat 1 ya. Ayat 1. Iya. Ya, baca originalnya. Iya, dari Yusabihu itu. Dari ayat 1 ya, siapa itu? Rujukan dari ayat 1 itu. Enggak apa-apa, biarin aja, terserah dia. Coba bisa dibuka itu di surat Katanya kau mau buka. Bang Daren kan yang bawa data. Silahkan mulai dari ayat 1-nya. Oke, Al-Hadid ayat 3. Ya. Saya baca terjemahannya ya. karena Dari saya nggak ayat bisa baca 1-nya. Arabnya. Saya minta baca Karena saya dari nggak ayat bisa baca 1-nya. Arabnya ya. Oke. Iya, baca dari ayat 1-nya ya. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah gitu bacanya ya. Enggak begitu Ya, Allah bacanya. di situ ya. Di situ Allah ya. Ya, di situ bacanya Allah ya kalau di Al-Qur'an ya. Tapi kalau di itu kan Allah ya. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ayat keduanya, miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di ayat ketiga, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, Ya, aku cukup. ingin bertanya, Dan dialah kok yang yang awal di sini di bertanya ayat ketiga ini gimana sih? siapa? Enggak, ini di ayat ketiga ini siapa? Dialah yang awal itu siapa? Ya Allah Murdoch ayat lah. 1 itu. Woi. Ayat satunya Allah. Ya. Oh tadi gimana sih? Dari ayat ketiga, ayat 1, 2, Terus 3 ini kan pertanyaannya, bro, mana Bentar dulu. Yesusnya? dari ayat 1. Pertanyaannya Yesusnya mana? Kan ini membuktikan Yesus Tuhan. Saya Deng. Lanjut, Ustaz. Dari ayat 1 Gimana sampai ayat sih 3 orang ini gila kan ini yang satu nih? dibicarakan Tunggu, jadi gini. Pertama dari ayat 1, Allah kuasa. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yesus, utusan saja gagal untuk Sri Will. dari ayat 1 sampai ayat 3 ini kan dibahaskan Allah kan. Gantian Di kita. Al-Hadid ini. Gantian dulu, gantian ya. Jadi dari ayat 1 udah masuk semua Yesus ini. Lalu di ayat 4 juga gak masuk. Huwal awal wal akhir. Dialah yang awal, tidak ada permulaan. Yesus permulaan ketika dia dikandung lahir ke dunia. Wal akhir kekal tidak pernah mati. Yesus mati. Jadi dari ayat 1 udah ada yang masuk ke Yesus. Pertama, Allah Maha Kuasa. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Terus Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Yesus jangankan raja, RT aja tidak pernah dia nyalon RT. Ya. Terus dia yang awal tidak ada permulaan. Yesus ada awalnya. Yang akhir kekal tidak pernah mati. Yesus mati. Jadi tidak nyambung. Ya, untuk Yesus sudah gak nyambung sama sekali. Oke, sudah saya paham. Sudah saya paham. Jadi di Al-Hadid ayat 1 sampai 3 tadi itu yang dibicarakan adalah Allah ya. Di ayat ketiganya dikatakan Ini dialah kopinya sebenarnya ini loh, ya kau mana Yesus itu Tuhan? pengen tahu kebenaran kan? Ah, Ya. kau ke neraka dah. Gue paling kesel sama oten yang goblok. Kau ke neraka sono. Kan pertanyaannya mau membuktikan Yesus Tuhan, kenapa lari ke Al-Hadid ya? Kenapa bisa begitu ya? Kok ke neraka aja ke situ kau? Bikin aja kau. Memalukan kau. Najis lah.
kalau ada di Al-Quran itu nama Yesus dibahas, dia adalah Tuhan, najis itu. Kau ini tololnya nggak ketulungan gitu ya. Kenapa ya orang blon gini masih hidup ya? Aku mau nanya semua netizen, kenapa orang blon kayak gini kok masih hidup gitu? Kan pertanyaannya, tunjukkan di Bible itu apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dirinya Tuhan Maha Kuasa. Kenapa lari ke Al-Hadid? Ya udahlah Ustaz, terangi-langi lah Al-Hadid itu ayat 1 sampai habis Ustaz. Ya, ayat yang kedua, huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Ini kita ngambil Ibnu Katsir, maksudnya dohir batin itu. Dia yang mengetahui yang dohir. Atau yang batin, yang tersembunyi, tahu semua. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi oleh Kristen di framing, dohir itu jelas, berarti dia tuh bisa dilihat, menjelma jadi manusia gitu. Jadi framing ya. Padahal dohir di situ ibaratkan gini loh. Minta maaf saya Bang Handi, lahir dan batin. Baik yang terang-terangan atau tersembunyi di hati saya. Saya pernah hati saya itu jelek ke Bang Handi. Kan tidak ada orang yang tahu. Allah tahu. Makanya dialah yang awal tidak ada permulaan. Yang akhir kekal. Mengetahui baik yang dohir atau yang batin. Atau dia maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Kayak ada yang mengatakan gitu tafsirannya. Jadi kalau ke Yesus itu aduh sangat parah. Jauh banget gitu. Gak bisa. Kan ini tadi pertanyaannya Ustaz. Kan dia bangga banget tadi mengatakan Yesus itu Tuhan yang benar. Oke. Disuruh buktiin kenapa lari ke Al-Hadid itu loh tadi. Jadi gini, mereka itu kadang-kadang membuktikan Yesus Tuhan pakai mujizat. Padahal mujizat itu menunjukkan dia utusan. Karena mujizat dalam Islam itu amrun khariqun lil adat. Jadi kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan umumnya manusia. Misalnya Nabi Muhammad dulu. Kata orang kafir, Muhammad katanya kamu ini minta bukti apa? Ya mujizat lah. Karena nabi-nabi terdahulu ada bukti kalau dia nabi. Akhirnya iqtarabati sya'atu wa syaqal qamar. Allah memberi mujizat dengan cara nabi membelah bulan. Berarti mujizat itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad utusannya Allah. Sama seperti dalam Bible, kisah para Rasul 2:22. Mujizat itu pemberian Tuhan. Makanya dalam Yohanes 11:44, Yesus ini membuktikan dirinya utusan dengan cara minta kepada Bapa. Bapa, karena banyak orang yang mengelilingi aku supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Berarti dia menghidupkan Lazarus, membuktikan dia itu utusannya Tuhan gitu. Kalau Kristen kan ajaran pagan. Ajaran pagan ini kalau ada manusia hebat, dewa dia. Oh ini jelmaan dewa ini. Mana mungkin dia bisa menghidupkan orang mati gitu. Kayak Hercules, putra dewa Zeus. Karena Hercules itu hebat. Oh berarti ini manusia setengah dewa. Tapi kalau ajaran samawi, kejadian yang luar biasa itu menandakan dia utusannya Tuhan. Kayak Musa membuktikan dirinya utusan, membelah laut, tongkat jadi ular. Yesus membuktikan dia utusannya Tuhan, saya tidak mau kalah sama Musa. Biar mereka percaya kalau Musa diimani utusan. Nah saya juga membuktikan saya ini utusan, saya harus bermukjizat. Akhirnya menyembuhkan orang buta. Tapi kalau orang Kristen, dewa ini gitu. Jadi ketika ditanya, mana ketuhanan Yesus ketika dia hidup? Oh dia bermujizat membuktikan dia Tuhan. Nah itulah kesalahan Kristen, pagan mereka. Gitu. Oke. Masya Allah. Ini lanjut izin nyambung Ustaz. Lanjut. Oke, nyambung ya. Ini menarik tadi. Saya sambil tampilkan aja lah. Kita sambil tampilkan ya. Nanti teman-teman Kristen kalau masih ada di sini di atas boleh juga untuk menguatkan apa yang saya sampaikan dari kitabnya. Tadi kan membawa surah Al-Hadid ayat ketiga ya. Kita lihat dari ayat pertama dan ayat kedua. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim.
lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini bukti Tuhan yang benar, Allah yang menghidupkan dan yang tidak ada permulaannya dalam penjelasannya wal akhir, karena ini adalah Asmaul Husna. Allah Tuhan yang sesungguhnya itu adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Misal kalau kita lihat kitabnya Yahudi di dalam Ulangan 32 nomor 39, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, aku yang telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan. Nah, kalau kita lihat ciri-ciri Tuhan Sang Pencipta Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Terus, kalau saya lihat ini, kitabnya teman Kristen, nanti kalau salah, kalau dibantah, di dalam sebab itulah, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Loh, bentar. Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Kok ini dikatakan kematian Tuhan malah diberitakan? Ini nggak nyambung dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kalau tadi diberitakan Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Lah ini kematian Tuhan yang diberitakan. Tapi ini untuk Tuhannya Oten ya. Karena 1 Korintus 11 nomor 26. Coba nanti kalau Kristen nggak setuju boleh dibantah. Kalau ini adalah bukan untuk Yesus, kan gitu. Cuman ini kelucuannya aja. Jadi beda ya. Jangan kau ngemis ke dalam ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Kitab Ulangan juga Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Kalau Tuhannya Oten, kematian malah mati. Dihidupkan dan dimatikan. Nah itu bedanya. Ya silakan. Mana tadi yang bersuaranya? Begitu. Saya pernah bahas itu, Ustaz. Kematian Tuhan, dia bilang, baca dong original teksnya. Di situ kan kurios, bukan teos. Jadi kalau mati itu kurios. Tapi kalau Yohanes 13:13, kurios bisa jadi Tuhan. Itu tadi jawabannya tadi. Nah, itu dia Bang Andi. Noise kali ya, soalnya lagi hujan di sini. Ya agak noise Ustaz Alif. Ya ini nonem minta naik Kristen. Siapa ini? Nonem titik. Ya, salam. Salam kenal host saya. Ya silakan. Mau diskusi? Apa bertanya? Aku mau nyimak dulu deh. Kalau bertanya, aku mau belajar sebentar kok. Mau belajar. Katolik apa Protestan? Protestan. Mbak Nonem. Oh Protestan. Silakan Ustaz Alif. Aku mau nanya ya masalah mau menyimak, apa ya soal ini, oke. Mas. Boleh nggak? Maaf. Nabi Isa itu sebetulnya masih hidup atau sudah tidak ada ya? Oke. Nanti diperkuat oleh guru kami. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Ya kan? Nabi Iya. Isa diangkat ke langit. Dia diangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Artinya betul. beliau masih hidup. Yang menjamin dia hidup sudah Sang Pencipta karena bukan di bumi ini. Nanti beliau akan turun kedua kalinya. Akan datang ke bumi ini kedua kalinya untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah tugasnya selesai, baru beliau nanti akan wafat. Begitu. Iya. Berarti sama ya pengajarannya. Sama dengan mana? Di Alkitab kita diajarkan bahwa Tuhan Yesus itu dia sebetulnya tidak meninggal, tapi dia pergi sesaat untuk Tidak meninggal.
Lah tadi 1 Korintus Nabi Isa, 1 maksud aku Korintus Nabi tadi Isa. dikatakan kematian Tuhan malah suruh diberitakan. Oke. Maaf, aku juga kurang paham juga. Tampilkan tak suruh baca. Iya, ini loh tadi saya tampilkan dalilnya. Makanya kalau di keyakinan Kristen harus mengimani dengan sepenuh hati Yesus itu mati dengan cara digantung di kayu salib. Kamu jangan ragu dengan kekristenanmu kalau selagi kamu Kristen. Kalau pola pikirmu mengatakan dia tidak mati, itu pola pikirnya umat Islam. Ini di dalam kitab Anda nih, 1 Korintus 11:26. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nih, kematian Tuhan aja harus diberitakan. Tapi sebelumnya saya ucapkan turut berduka cita ya atas kematian Tuhannya. Semoga rohnya diterima di sisi Tuhan. Ah, gimana itu, Mbak? Iya, aku mau belajar tentang agama antara Islam dan Kristen sih Bang. Ustadz. Rujuk kepada Al-Quran, beliau itu belum wafat. Belum. Makanya dijelaskan dari beberapa ayat Al-Quran, misalnya An-Nisa 158, barrofa'allahu ilaih, akan tetapi dari peristiwa penyaliban dan pembunuhan tersebut Allah angkat kehadiratnya. Kenapa dia diangkat? Karena Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Kebijaksanaan Tuhan kami dalam membela umatnya yang dicintainya, dia diselamatkan dari peristiwa yang mengutuknya, peristiwa yang menghinakannya, dari peristiwa ditelanjangi, diludahi, ditumbak dan sebagainya. Itu dihindarkan dari peristiwa itu. Tuhan itu sangat sayang. Sebenarnya kalau kita lihat rujukan nubuatan juga dikatakan, Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau supaya kakimu jangan sampai terantuk oleh batu. Tuhan, Yesus kesandung batu aja nggak rela. Apalagi sampai ditelanjangi dan ditumbak. Digantung di kayu salib. Tuhan nggak rela kayak gitu. Nah, tapi kalau masuk imannya Kristen, memang masuk doktrinnya Yesus harus mati di kayu salib. Berarti secara tidak langsung Anda mengimani Yesus itu harus mati dengan cara terkutuk. Karena kitab Anda mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Begitu, saudara. Gimana? Anda percaya kan Yesus itu mati digantung di kayu salib? Iya. Nah, sementara kitab Anda mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Anda setuju kalau Yesus itu terkutuk? Sesuai dengan apa yang tertulis di Galatia 3 nomor 13, Anda setuju? Saya ingin tahu dulu. Kalau Yesus itu terkutuk. Setuju nggak? Halo? Kalau kami umat Islam, secara tertulis, wama qataluhu wama solabuhu, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Artinya peristiwa yang menghinakan terhadap Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada, karena tidak dibunuh dan tidak disalib. Kan gitu. Dia selamat. Tuhan itu bijaksana menyelamatkan hambanya. Kan gitu. Nah, sementara masuk dalam imannya Kristen, Yesus harus mati digantung di kayu salib. Bukti ayatnya dalam iman Anda Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Anda sebagai seorang Kristen mengimani Yesus digantung di kayu salib. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju Yesus itu terkutuk digantung di kayu salib? Ya. Medis. Oh ya, silakan. Lanjut dulu deh, aku mau baca dulu. Maaf. Enggak, sederhana sekali. Sebetulnya ya, Pertanyaan saya sederhana. Nah, Apakah nggak setuju Anda kan aku. seorang Kristen? Pertanyaan saya, apakah Anda setuju kalau Yesus itu terkutuk digantung di kayu salib?
Itu pertanyaan saya sederhana sekali ini. Nggak setuju. Kalau Anda tidak setuju berarti Anda bukan Kristen. Karena Nabi Isa tetap ciptaan Tuhan. Jadi nggak ada ciptaan Tuhan itu terkutuk. Lah, iya. Makanya kan Anda katakan tidak setuju. Kalau Anda tidak setuju, artinya Anda bukan Kristen. Karena menjadi seorang Kristen harus mengimani yang tertulis di dalam kitabnya. Galatia 3 nomor 13, di situ dikatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tapi mohon maaf, saya apresiasi kepada Anda, minimal di sini Anda menggunakan akal sehatnya daripada mengedepankan doktrinnya. Karena Kristen selalu bangga mengatakan percaya Yesus Tuhan, mati di kayu salib, kamu diselamatkan, dosamu ditebus. Itu yang sering digembor-gemborkan oleh teman-teman Kristen. Tapi lupa menarasikan, mengatakan ketika Anda bangga dengan itu, memposisikan Yesus sebagai manusia yang terkutuk digantung di kayu salib. Kalau kami umat Islam tanpa mengutuk utusan Tuhan tersebut, seorang nabi yang mulia, masalah pengampunan dosa itu diselesaikan dengan tindakan, dengan perbuatan, mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, gitu. Jadi tetap selamat itu tetap ada, selamat itu tetap dimiliki oleh umat Islam tanpa harus mengutuk utusan Tuhan. Makanya saya bilang tadi, tapi kembali kepada Anda memang, ya kan, kalau Anda tolak kitab Anda, ya itu hak Anda. Cuman kalau Anda tidak setuju, ya udah, berarti Anda bukan Kristen gitu. Karena yang menyalibkan, karena yang disalib itu kan, yang mengutuk itu kan, yang menyalibkan, bukannya yang disalib. Loh, bunyi ayatnya terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bukan orang yang menggantung. Secara akal sehat dan secara aturan dari Tuhan, benar, Yesus tidak bersalah. Ketika ada orang yang berusaha memfitnah dia, menuduh dia, sehingga bahkan di dalam Ulangan 27 nomor 25 dikatakan, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Terkutuk itu perbuatan orang yang berusaha membunuh Yesus, kan gitu. Seperti yang tadi Anda katakan, ya kan? Nah, tapi kalau masuk imannya orang Kristen, beda. Yang terkutuknya korbannya yang tidak bersalah tadi, yang bernama Yesus. Cek, takutnya ada suara bayi nangis. Saya mute. Nah, gitu kan? Coba. Anda tadi katakan yang terkutuk itu pelaku pembunuhan terhadap Yesus, penangkapan terhadap Yesus, pelaku fitnah terhadap Yesus. Itu yang terkutuk. Benar nggak? Secara akal sehat. Benar nggak? Guru udah kembali. Hayya 'alas shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Sudah sampai di mana kelas kita, teman-teman sekalian? Ya, ada mbaknya yang mau belajar diskusi Ini tentang Pak Islam. Titik ini menolak doktrin, Gurunda. Adinda, Adi Tidak Alif, setuju kalau masih mau Yesus lanjut terkutuk silakan. di kayu salib. Kalau masih mau lanjut silakan, Dek. Silakan, Gerunda. Beliau Alena, ketua kita, kalau masih mau lanjut silakan. Masya Allah. Dinda Alif juga ada di sini. Dinda Felix juga ada. Bang Handi ada. Ayo silakan yang ingin berdiskusi ringan, santai, relax, sambil goyangkan kaki biar nggak terlalu tegang. Silakan. Silakan Mbak Nonem, silakan kalau mau belajar diskusi. Mbak Nonem. Nggak, aku nyimak dulu aja deh. Enggak, apa yang mau ditanyakan? Dari tadi kan teman Anda yang Kristen minta untuk dinaikkan. Ustadz, naikkan
itu yang tidak ada namanya, katanya kan mau belajar. Bang Syafar ya? Ya, Bang Hafar. Silakan. Itu ada tipikan di bawah oleh Bang Syafar. Nggak apa-apa, ini tanya aja, nggak apa-apa. Bang Hafar, silakan. Iya, aku mau nanya gini. Misalkan lelaki ya, lelaki kalau di agama Islam dan Kristen itu ada perbedaan nggak? Misalkan laki-laki di Kristen itu kan, maaf nih, mengatakan kita cerai, aku bukan cerai, aku urusin surat-surat perceraian. Itu udah jatuhnya, kalau di agama Islam itu udah jatuhnya talak kah atau apa tuh? Ini larinya ke fikih. Dinda. Iya, belajar aja. Enggak, tadi kan Anda bertanya Isa dengan Yesus itu, kan gitu kan? Ya, oke, udah, aku udah paham aku. Ya, silakan dikuatkan Gurunda. Tunggu. Beliau bertanya, mungkin Dinda Alif atau Dinda Tahta, silakan. Halo. Kalau di Islam, ya silakan. Saya dari kamar mandi barusan, Gurunda. Oh, siap. Lanjut. Enggak, saya barusan dari wudhu, saya barusan enggak dengar. Alif aja, Ustaz Alif Gurunda. Tentang talak Ustaz, di Islam dengan di Kristen gimana katanya? Syarat nikah. Oh, enggak. Tadi pertama poin perbedaan laki-laki di Islam dengan di Kristen. Nanti sebenarnya kita yang agak sedikit mendasar dulu, yang paling umum diketahui rata-rata kalau di Oten itu nggak disunat, kalau di Muslim itu disunat. Kedua berkaitan dengan talak. Ya, tapi tadi saya poin pertanyaannya tidak begitu nangkap. Di dalam Islam itu ada sebuah hadis Rasulullah, abghadul halal indallah at-talak. Jadi pekerjaan yang boleh, yang halal, tapi sangat dibenci oleh Allah itu adalah perkara talak. Jadi Tuhan itu sangat mengetahui keadaan manusia. Walaupun Tuhan membencinya, tapi membolehkannya. Kenapa? Karena melihat bahwa ada kasus-kasus tertentu sehingga terjadinya perceraian itu lebih baik untuk kemaslahatannya. Misal KDRT, penyiksaan atau pendoliman dan sebagainya. Nah, itu yang dibolehkan di dalam Islam. Bukan seenaknya, bukan tidak memenuhi syarat gitu. Mungkin itu dulu. Kalau di Islam diperbolehkan ketika ada memenuhi syarat seperti itu. Boleh lanjut, Gurunda. Iya. Ya, pada intinya perbedaan Islam dan Kristen dalam hal rumah tangga. Umat Islam itu apapun ceritanya membentuk rumah tangga sampai ke surga. Sedangkan di Kristen ya membentuk rumah tangga hanya di dunia saja. Nah, ini perbedaannya. Kalau di Islam rumah tangga itu dibentuk, pembentukannya kemudian itu bukan hanya sekedar di dunia saja, tetapi harus kudu sampai ke surga. Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Jannatu adadin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Di Islam, seorang laki-laki harus membentuk kemudian istri menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena di Islam tujuan berumah tangga adalah membina kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau Kristen di dunia saja. Kenapa? Karena di Kristen ajarannya ketika nanti di surga itu tak ada lagi satu sama lain kenal. Antara orang tua dengan anak tidak saling kenal, antara istri dengan suami sudah tak kenal. Berbeda dengan di Islam. Jadi cakupan rumah tangga Islam itu
diperintahkan jaga dirimu, keluargamu. Jadi ada tugas yang diemban oleh seorang laki-laki sebagai seorang suami, menjaga istri, menjaga anak-anak, bukan hanya sekedar di dunia saja, melainkan membawa mereka sampai ke surga, masih berumah tangga di surga, masih serumah di surga, satu istana di surga. Suami jadi raja dan istri jadi permaisuri. Maka sejatinya rumah tangga seperti ini, rumah tangga yang tentu harus bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, kalau di Kristen, sebahagia apapun mereka, ya terputus oleh maut, tak ada lagi, dipisahkan oleh maut. Kalau di Kristen itu, ya silakan. Kesaksian terakhir katanya di Kristen di surga itu saling kenal, Bang Suma. Di mana dalilnya, Bang? Kesaksian yang pernah naik surga. Nggak ada di surga. Kesaksian dari Kristen aja. Dan ya, itu aja kan, terakhir. Iya, Pak Luga juga bilang gitu kok. Luga Tambunan. Cuman Luga lebih sering ke neraka, liatin bom-bom apa segala macam di sana. Gitu, Bang. Apesnya itu di situ. Orang Kristen itu diminta cukup satu istri katanya, meskipun tak ada dalil ya. Tetapi percuma ajanya. Karena rumah tangga itu paling 40 tahun, 50 tahun. Sama-sama. Habis itu sirna, punah. Tak menghilangkan jejak sedikit pun. Kalau di Islam berlanjut sampai di kehidupan kekal. Kami masih bersama dengan istri kami, masih bersama dengan anak-anak kami di kehidupan yang kekal bahagia di sana. Kalau Kristen, sebahagia apapun hidupnya di dunia, begitu innalillah udah selesai, putus sudah. Makanya di Islam itu punya harapan harus mencari keselamatan akhirat. Kenapa harus mencari keselamatan akhirat? Diajarkan kepada istri supaya cinta kita kekal sampai di surga. Diajarkan kepada anak-anak kita supaya kasih sayang kita itu kekal sampai di surga, bukan hanya di dunia. Maka hari ini Bang Suma punya orang tua tak ada. Tapi apakah ada harapan untuk ketemu? Rindu banget. Rindu kali pun, termasuk almarhum istri saya. Rindu nggak? Rindu kali. Ada nggak harapan untuk ketemu? Ada. Ketika kami bersama, kami menjaga rumah tangga kami menjaga kemudian marwah kami sebagai istri, sebagai suami. Kami menjaga anak-anak kami untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Beliau pamit duluan, beliau nunggu kami di surga. Makanya anak-anakku itu sibuk ibadah mendoakan ibunya. Sibuk melakukan amalan-amalan jariah untuk ibunya. Begitu juga nanti ketika saya sudah ada, anak-anak kami didik untuk mengajar, untuk mereka memahami bahwa apa tugas seorang anak ketika orang tua tak ada. Apa amalan anak-anak supaya amalan itu mengalir terus ke orang tuanya yang sudah ada di alam sana. Itu di Islam. Tapi kalau ada Kristen, orang tuanya Kristen sudah mati, udah selesai. Ada nggak harapan untuk ketemu di sana? Sementara sebagai manusia rindu pasti. Yang hidup orang tuanya udah pergi sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tak kala kita duduk merenung mengingat beliau, menangis kita, rindu kita. Alhamdulillah bisa hidup kekal di sana. Dengan cara apa? Memperbaiki hidup ini. Mendoakan orang yang sudah meninggalkan. Pernah diajarkan orang tua kita sebelum beliau meninggal. Oh, dulu saya pernah dinasehatin begini. Berikan infak, berikan sedekah, jalankan sholat, puasa, jangan melakukan dosa. Nah, itu saya lakukan untuk apa? Untuk kemudian agar orang tua saya itu selamat. Sekiranya dia mati membawa dosa, maka ketika saya sebagai anak melakukan amalan jariah bagi dia, maka dosa-dosanya dihapuskan. Berarti saya hidup demi untuk menghapus kemudian kesalahan orang tua yang sudah tak ada. Menghapuskan, meringankan minimal beban yang ada pada orang tua saya. Lantas diri saya sendiri menjadi seorang anak yang soleh. Apa yang terjadi? Begitu kehidupan berikutnya kami kumpul kembali. Berkat doa-doa anak soleh, orang tua diringankan bebannya. Nah, kalau di Kristen ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Tidak ada, pisah sudah. Ada nggak bisa ketemu dengan ibu yang melahirkan kita? Nggak ada lagi. Yang kita temui cuman ular, naga lagi. Perang pula tuh di sana.
Sedangkan kalau di Islam, Al-Quran, jannatu adadin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga Aden, umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang soleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan mereka, dan dari anak mereka serta cucu mereka. Mereka kumpul kembali di kehidupan yang kekal. Di sana tak ada lagi iri, tak ada lagi cemburu, tak ada lagi duka, tak ada sakit hati, tak ada dendam. Yang ada hanya kebahagiaan dan kenikmatan. Islam hidup di sana kekal. Gimana dengan Kristen? Masihkah ketemu dengan orang-orang yang disayanginya? Masihkah ketemu dengan orang tuanya, anaknya, istrinya? Tidak ada data di dalam Bible yang mengatakan yes. Makanya yang masih punya kesempatan, yang masih bujang, yang masih hidup, kalian mau masih bertemu dengan anak-anak kalian? Kalian mau masih bertemu dengan kedua orang tua kalian? Kalian mau bertemu dengan istri kalian di kehidupan kita yang kekal? Silakan pilih jalan selamat, yaitu Islam. Apa gunanya kalian ke surga menggunakan gaun pengantin, menjadi mempelai wanitanya Yesus? Buat apa jadi mempelai wanita? Sementara anak-anak kita gimana? Keselamatan istri kita gimana? Keselamatan orang tua kita gimana? Keselamatan anak-anak kita gimana? Sementara yang kita kejar ini adalah poin keselamatan. Bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Konon ceritanya di surganya orang Kristen nanti cuman ruh. Menari-nari, memuji-muji. Apanya itu? Mau ngapain itu di situ? Memuji-muji, menari-nari. Bukan cuma sehari loh. Bukan sebulan, setahun. Cobalah kau menari dalam kehidupan kekal. Menarilah dalam kehidupan kekal, tak ada hentinya menari. Coba, ada berani nggak memperhatikan si menari satu hari non-stop? Di Islam, di surganya Islam, hidup laksana di bumi. Bertetangga, bersosialisasi, berkunjung. Masing-masing punya istana, masing-masing punya pelayan. Tak ada duka, tak ada penderitaan, yang ada hanya kenikmatan, 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 kebahagiaan. Tak ada perang naga, tak ada pesundal-pesundal di sana. Gak ada, yang ada cuman kebahagiaan. Di kehidupan kekal, yang ada cuman bahagia. Siapa yang gak mau coba? Siapa yang gak mau? Melihat ke kiri, istri yang begitu cantik. Melihat ke kanan, anak yang begitu ganteng, begitu cakep. Pelayan-pelayannya kemudian cantik-cantik, ganteng-ganteng. Siapa yang tidak mau? Dinding rumahnya dari berlian, dari intan, mutiara. Karpetnya Masya Allah. Istananya luar biasa. Siapa yang gak mau kehidupan seperti itu? Kekal lagi. Kekal. Bukan cuma 1000 tahun. Kekal, gak ada kematian lagi. Selama-lamanya. Maka yang kita pertaruhkan adalah hidup kita di dunia ini. Kita pertaruhkan. Kenapa Islam itu kemudian hadir? Ya untuk menyadarkan saudara-saudara. Untuk menyadarkan. Kenapa? Selangkah kita masuk ke alam kubur, dah selesai. Tidak ada lagi kemudian kembali. Aku mau perbaiki diri kembali ke dunia jadi Islam. Nggak bisa. Nggak bisa. Andai saja itu bisa terjadi, maka Ibu Utimena sudah kembali. Siapa lagi? Domba kecil atau domba apa itu kembali. Siapa lagi? John kembali ke dunia Islam. Mengapul kembali ke dunia menjadi Islam. Tapi kan tidak, udah tertutup, beda alam. Begitu juga sekiranya Kristen yang betul, maka kembalilah Ustadz Yahya Waloni, kembalilah Ustadz Zainuddin MZ, kembalilah semua para ulama-ulama itu hidup di dunia. Aku mau mengulang kehidupanku menjadi Kristen, ternyata yang benar itu Kristen. Tapi kan tidak. Islam mati udah selesai di dunia. Kristen udah tanda kemudian untuk selamat atau tidaknya akal. Maka mumpung ruh terbungkus jasad, gunakan akal. Jangan karena yang menyampaikan ini Islam, yang menyampaikan ini Bang Suma, beda agama, tapi masuk akal.
tetap ditolak. Jangan karena yang menyampaikan itu pendeta, pastor, karena sama agamanya, salah pun ditelan. Jangan. Karena bukan mereka yang menentukan keselamatan kita. Bukan ustadz, bukan ulama, bukan pendeta, bukan pastor. Yang menentukan keselamatan kita itu adalah baca Yohanes 5 nomor 29. Keselamatan manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Kita akan dibangkitkan, dihakimi berdasarkan perbuatan kita masing-masing. Nah, supaya perbuatan kita ini bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka kudu kita terpimpin. Maka kudu iman kita itu berlandaskan atas rangka-rangka berfikir. Kerangka berfikir yang harus menghantarkan kita kepada sebuah keyakinan. Orang Hindu mengatakan imannya benar. Orang Kristen mengatakan imannya juga benar. Islam pun tentu mengatakan imannya benar. Nah, apakah semua iman ini betul-betul benar? Tidak. Pasti ada salah satunya atau dua-duanya. Ada satu di antaranya yang benar. Lalu apa tolak ukurnya iman ini benar-benar benar? Tolak ukurnya tentu akal. Maka iman yang benar adalah iman yang selaras dengan akal. Yang selaras dengan akal. Kalau ada iman tidak selaras dengan akal, itu cuma iman buta. Jadi bukan karena saya Islam, semua yang saya sampaikan ditolak. Wah, beda agama, dia nggak ngerti apa-apa, dia harus baca satu perikop, dia harus baca kemudian dari Kejadian sampai Wahyu, dia harus baca kemudian dia harus baca kemudian dengan menggunakan Roh Kudus. Itu kan karena penolakan aja. Nih, tak kasih kita masuk ke dalam materi. Di dalam kitab Saudara Kristen ada hal yang menarik. Apa yang menarik dalam agama Kristen ini? Kitabnya dan pola kehidupan Kristen serta ketidakpahaman saudara Kristen terhadap Bible. Karena Kristen lebih mengedepankan doktrin dan dogma. Selamat, 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 pokoknya selamat, pokoknya selamat, pokoknya selamat, mati masuk surga, pokoknya selamat. Itu aja. Mereka kemudian meninggalkan Bible untuk mereka dalami sendiri. Tak kasih materi, nanti Anda tanggapin. Di dalam 2 Yohanes 1, silakan dibuka. Adik-adik semuanya yang dibawa buka 2 Yohanes 1 dibuka, satu perikop, satu bab itu dibuka. Udah? Nah, kita baca pelan-pelan. Satu perikopnya berbunyi, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita, data 4-nya. Aku sangat bersuka cita. Ini konon adalah pengakuan Yohanes, murid Yesus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Saya ulang lagi, ini Yohanes yang menulis. Ini Yohanes yang menulis. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Berarti hukum Torah. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, Taurat, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu, dan inilah kasih itu, yaitu, dengarkan, bahwa kita harus hidup menurut perintah Bapa, dan inilah perintah itu, ditambah lagi, yaitu, kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dan itulah si penyesat dan itulah antikristus. Saya lanjut, materi saya lanjut, nanti ditanggapi. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Kami di sini adalah Yohanes. Tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Amalan, amal baik maksudnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Yesus Kristus, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Yesus
Tetapi yang melangkah keluar dari situ, yang meninggalkan ajaran Yesus maksudnya. Dan ngaku-ngaku membawa Yesus nantinya. Tidak memiliki Allah, tidak memiliki Elohim. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, tetap ajaran Elohim maksudnya. Ia memiliki Bapa dan juga dia memiliki Yesus. Jikalau seorang datang kepada kamu dan ia tidak membawa ajaran itu, saya ulang lagi. Dan jika seorang ajaran itu, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Maksudnya apa ini? Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi orang-orang Yahudi diajarkan bahwa kalau ada orang Kristen datang kepadamu tidak membawa ajaran yang diajarkan oleh Bapa, jangan kau terima di rumahmu, jangan kau beri salam kepadanya. Barang siapa yang menerima orang Kristen di rumahnya dan menerima orang Kristen dan memberi salam kepadanya, maka orang Yahudi akan dianggap sebagai pembuat kejahatan. Ini dalil. Jadi menurut dalil ini, orang Yahudi diajarkan untuk jangan menerima Kristen. Jangan memberi salam kepada Kristen. Mungkin inilah sebabnya kenapa orang Kristen kalau ke sana itu diludahin. Apabila ada orang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini, yaitu ajaran mengakui Yesus datang sebagai manusia, Yesus diterima sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, dan Tuhan satu-satunya adalah Bapa, dan mengajarkan mengasihi Bapa, yaitu menjalankan hukum Taurat. Dia datang tidak mengajarkan itu, jangan kau terima di rumahmu, jangan kau beri salam kepadanya. Barang siapa menerima orang itu di dalam rumahnya dan memberi salam kepadanya, maka dia telah melakukan perbuatan jahat. Mungkin inilah yang menyebabkan kenapa orang Kristen diludahi di Yahudi, di Israel sana. Ini dalil. Jadi menurut kesimpulan, sabar. Kesimpulan saya, menurut Yohanes, kalau ada yang mengajarkan agama Kristen, jangan kamu terima, jangan kau beri salam, jangan kau masukkan orang Kristen itu di rumahmu. Kapan kau terima orang Kristen di rumahmu yang mengajarkan ajaran lain daripada yang ajaran Bapa, maka kamu sudah dianggap sebagai pembuat kejahatan. Kamu akan menjadi penghuni neraka. Sekira begitu, silakan Anda tanggapi. Oke. Juba, kita kayaknya yang semalam itu belum selesai pembahasan kita. Yang di rumu kita satu-satu itu, kau sendirian, aku sendirian. Oke. Gini juga. Tentang referensi Alkitab ini, bahwa pembahasan kalian Alkitab ini dalam debat sama kami, kalian telah berlaku curang. Artinya, kalian mengambil start lebih awal, menggunakan teknik-teknik curang untuk menang. Sehingga perlu kita batasi apa yang kalian percaya dan kami percaya. Yang mana jika tidak kau percaya ayat ini, maka tidak kita pakai. Contoh, Perjanjian Lama kalian tidak percaya bahwa itu bukan kitab orang Kristen. Jangan pakai itu Kristen, itu kitab Yahudi itu. Oke, tidak kita pakai. Pakai data. Makanya kita diskusikan di sini. Sebenong kali, Melvin. Makanya kita diskusikan di sini. Pakai data. Silakan dibuka lagi mute-nya. Biar dia bernarasi dulu. Nggak beres kalian komal-komal ini. Kasih dulu kesempatan biar kita batasi wilayah mana yang bisa kita pakai dan yang tidak bisa kita pakai. Jadi sesuai dengan yang kalian katakan, Yesus itu ada dua. Bahwa Yesus itu ada Yesus anak Maria yang asli, dan ada Yesus yang adalah iblis yang bangkit dari kuburan itu. Konsekuensi logisnya adalah semua tulisan setelah kena ke penyalipan adalah dusta. Kisah para Rasul adalah dusta. Karena Paulus adalah pendusta, penipu, maka Galatia, Korintus, Tesalonika dusta. Nggak kita pakai ini.
Setiap yang tidak kalian percayai tidak bisa kita gunakan sebagai referensi. Karena yang bertemu dengan Yohanes Pembaptis di Pulau Patmos adalah iblis, ini pun tidak kita pakai. Maka mari berdebat yang kau percaya dan yang aku percaya. Maka kita batasi ayat yang kita gunakan. Yang layak kita gunakan adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai pada titik Yesus sebelum disalibkan. Cocok Juma? Silakan bernarasi sampai selesai. Oke, biar ku narasikan. Aku mau mengatakan sebuah statement saya, bahwa Yesus telah difitnah oleh Al-Quran. Yang mana titiknya? Bahwasanya dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Yesus tidak disalibkan, yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Ya kan Juma? Nah, lanjut. Dan kalian juga sering mengatakan orang Kristen ini bukannya tidak percaya, bukanlah pengikut Yesus, tetapi Paulus. Kata-kata yang kalian ikuti adalah kata-kata Paulus. Maka mari kita bermain di kata-kata Yesus. Ku simpan si Paulus itu, nggak ku pakai kata-kata si Paulus Juma. Kita akan hentikan si Paulus ini. Maka mari kita bermain di kata-kata Yesus saja kita. Aku mau bilang sama kau, satu saja syaratnya. Apakah kau Juma percaya dengan kata-kata Yesus yang ada di Alkitab ini? Boleh saya jawab? Boleh. Ya, gantian, di mute. Menunggu di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim diwahyukan oleh Allah abad ke-7, menceritakan tabiat karakter orang-orang terdahulu yang gemar merubah-rubah firman Tuhan, sampai pada akhirnya umat Islam maupun Kristen menemukan keadaan sahih, valid, sah kebenarannya, bahwa Kristen ikhlas atau tidak, suka atau tidak, harus mengakui bahwa buku yang ada di tangannya itu adalah buku yang tidak memiliki validasi dari Musa dan juga dari Yesus. Maka kedudukan buku ini, Al-Quran mengutarakan, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Ayat lain, wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil katsiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca buku agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian daripada firman Allah, yaitu Alkitab yang datang kepada para nabi, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Kesimpulan saya terhadap kitab saudara, boleh Anda pakai seluruhnya, boleh dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, pakai aja, pakai. Tapi apapun yang kau gunakan itu bukan firman Allah, itu bukan sabda Yesus. Itu hanya buku yang disusun dari terjemahan kitab Tanakh-nya orang Yahudi dan kesaksian-kesaksian wartawan yang lepas, bukan murid Yesus. Jadi isinya mencakup tentang keadaan yang mereka saksikan, mencakup tentang kesaksian yang mereka dengarkan, mencakup tentang hal yang mereka katakan firman Tuhan, dan mencakup tentang hal yang mereka katakan sabda Yesus, dan mencakup karangan pengantar dari penulis.
Lalu gimana solusinya? Yang kita pakai otak, akal. Akal yang Anda pakai. Jangan Anda menelan itu sebagai firman Tuhan. Jangan Anda menelan itu sebagai sabda Yesus. Tetapi sebuah cerita yang dituliskan yang mengatakan firman Tuhan. Yang mengatakan sabda Yesus. Itu dulu. Karena Kristen sedunia kalau ditanya, apakah ini firman Tuhan? Mereka tidak akan pernah bisa membuktikan itu adalah firman Tuhan. Karena itu hanya terjemahan. Ketika ditanya apakah itu sabda Yesus? Mereka tidak akan pernah bisa membuktikan itu sabda Yesus. Karena itu hanya terjemahan. Bagaimana kemudian sikap umat Islam? Umat Islam memakai data itu sebagai satu pemberitaan, tapi bukan firman Tuhan. Itu dipakai untuk menyadarkan Karisteng, bukan dipakai untuk menyadarkan Islam, karena itu bukan kitabnya Islam. Ketika Karisteng data mengatakan Yesus itu Tuhan, jangan pakai Quran, pakai kitab itu. Yesus mengaku bukan Tuhan. Ketika Karisteng mengajarkan makan babi, jangan pakai Quran, pakai kitab itu. Kitab itu mengatakan babi itu haram. Ketika Karisteng mengajarkan masuk gereja, jangan pakai Quran, katakan pakai Bibelnya. Karena Yesus bukan masuk ke gereja, Yesus masuk ke bait suci, bait El atau baitullah, Mikdas. Ketika Karisteng mengajarkan ibadah Minggu, jangan pakai Quran, pakai Bibel. Yang diajarkan itu ibadah Sabtu, bukan Minggu. Jadi kami menggunakan kitabmu bukan karena itu kami anggap firman Tuhan. Kami menggunakan kitabmu karena musuh terbesar beratmu itu kitabmu. Kitabmu yang akan menjatuhkanmu. Kitabmu yang akan menghancurkan agamamu. Kitabmu yang akan mematikan kemudian fungsi keyakinan yang kau dasari terhadap Bibel. Di mana Bibel itu sendirilah yang akan menghantam jantung pertahanan agama. Saya pakai, ya itu karena itu musuhmu. Kau mengatakan uangmu uang asli, tapi saya bisa buktikan bahwa uangmu itu palsu. Itu. Jadi saya tidak perlu pakai Quran. Al-Quran saya gunakan hanya ketika Anda bertanya. Tapi untuk menjelaskan imanmu cukup Bibelmu. Yesus mengatakan Bibelmu itu sebagai pernyataan yang tidak disebut Yesus, karena Yesus pada hari diceritakan di kitabmu pada hari Sabat. Kau mutar-mutar kau. Nah, sekarang apa yang ingin kau bahas di sini? Pembuktian apa dari kitabmu itu? Iya. Yesus tidak memberikan validasi. Sebentar Ada nggak Yesus memberikan validasi kepada kitabmu? Poin kau, bosan aku dengar kau ngomong. Jawab pertanyaan gua, kau jawab. Pertanyaan gini cuma. Sekarang ada nggak kalau ku sajikan data nanti dari Alkitab itu kau percaya atau enggak? Itu tanya. Saya bilang gini, saya percaya kalau kau katakan Lukas berkata, saya percaya itu ucapan Lukas. Jangan apa, begini, contoh. Lu mau apa? Gini contoh. Kamu maunya apa? Contoh ya. Yesus berkata, hukum Yesus berkata itu siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Siapa yang nulis kalau Yesus berkata? Misalnya Matius, berarti Matius berkata, Yesus berkata. Bukan Yesusnya langsung yang berkata, tapi Matius yang mengatakan Yesus berkata. Paham? Karena bukumu buku terjemah. Kasih dulu kesempatan orang ngomong. Kamu sadar nggak apa yang saya katakan barusan? Kalau Anda mengatakan Yesus berkata, maka lihat sumbernya. Kalau dia di buku Lukas, maka Lukas berkata bahwa Yesus berkata. Ah, itu harus kau sandarkan kepada pengarang. Karena Yesus tidak pernah berkata langsung di kitabmu. Bukan kitab Yesus itu. Itu bukan kitab Yesus. Itu bukan kitab Yesus. Itu bukan karangan Yesus. Kasih dulu aku kesempatan menerangkan. Kita belum masuk debat, kita masih belum masuk materi, tapi prasyarat debat dulu kita penuhi. Artinya gini, jangan kita berdebat. Tidak ada sabda Yesus di situ langsung. Sebentar. Artinya gini cuma, jangan itu kita berdebat. Sementara prasyarat bosan kali aku dengar orang komal Islam inilah. Lah, kamu mau menipu dengan polamu, susah itu. Gak bisa kau nipu di sini. Masalahnya kitabmu itu kitab yang bukan bersumber dari Yesus. Tapi kau bersumber dari Yesus nggak kitab kau itu? Kutanya dulu, bersumber dari Yesus nggak kitabmu itu?
Sebentar, biarkan dulu ku selesaikan narasi. Saya tanya supaya nggak usah panjang lebar. Kitabmu itu bersumber dari Yesus nggak? Kita penuhi dulu prasyarat debat. Saya tanya, kitabmu itu bersumber dari Yesus nggak? Lihatlah, moderator Nggak bisa jawab. Bukan Sebentar. dari Yesus. Maka ketika kalian mengatakan Yesus berkata, tengok siapa pengarangnya. Oke. Nah, begitu. Gini, oke ya. Yesus berkata bahwa Allah itu. Tuhan kita. Sebentar. Tuhan Siapa kita yang itu mengatakan esa. kalau Yesus berkata? Sebentar dulu. Kau jadi nanya, kau nggak enak debatnya. Simple aja. Siapa yang berkata Yesus berkata? Menanglah kau cuma. Loh, apa sih orang ini? Menang kau. Menang kau. Kamu tinggal jawab. Yang berkata Yudas, yang berkata Matius, yang berkata pengarang Yohanes. Tinggal itu pun. Kenapa nggak kau kasih aku kesempatan menyelesaikan narasi? Saya bertanya samamu. Ketika Anda berkata Yesus berkata, itu ucapan Lihatlah siapa? apologet ini kan. Sekelas Juma nggak memberikan orang lain menyelesaikan narasinya. Coba. Bukan. Anda tinggal menjawab Lukas. Lanjut. Enggak. Habis itu lanjut. Sebentar. Kamu lanjut. Aku satu pun poin maksudku nggak pernah sampai ke langsung ke Yesus potong. berkata, kan Anda bertanya kepadaku, kamu dudukkan kitabku ini nggak semana siapa-siapa firmanku, mana dibanding sabda kau. Yesus, mana bukan sabda Yesus, mana yang kau percaya, mana yang tidak kau percaya. Kan kalian bertanya sama aku. Agar biar kita tahu sama tahu betapa pengecutnya kalian berdebat. Bukan, saudara. Anda mengatakan Yesus berkata. Pertanyaan saya, itu informasi dari mana kalau Yesus berkata? Tinggal kau sebut. Biar Informasi Juma, dari biarkan aku Lukas. selesaikan dulu narasiku Juma. Izinkan aku selesaikan narasiku. Silakan. Dan jawab pertanyaan. Makanya kalau Izinkan kau mau aku diskusi itu deh, narasiku. kalau kau mau Dengar, diskusi Juma. itu, kau harus punya wawasan luas. Dengar, Jangkauan kemudian kau loncatan jangan berpikir jengkali lu yang wawasanku rendah. Juma. Jangan jengkali wawasanku. Jangan jengkali. Udah kau turun aja kok gitu. Saya tidak bisa Turun, berdiskusi dengan orang bodoh yang sombong. Kau menipu, kau pendebat dusta kau. Saya nggak bisa diskusi sama orang bodoh yang sombong. Kan kau mengatakan Yesus berkata. Itu informasi dari mana? Dari Lukas. Ya udah, selesai. Lanjut. Kau lanjutkan narasimu. Saya sudah punya poin. Bahwa informasi bahwa Yesus yang berkata itu ternyata dari Lukas. Sudah selesai kan? Nah, itu poin saya. Itu akan kusimpan sebagai bahan untuk membantah kamu nanti bernarasi. Saya cuma butuh ucapan jujur dari mulutmu. Yesus berkata. Itu informasi dari mana kalau Yesus berkata? Dari Matius. Oke. Dah lanjut lagi. Apa kata Yesus menurut Matius? Itu maksudku. Tapi karena kau orang bodoh yang bahlul, bindongot, kau nggak mau. Kau nggak mau paham. Ngomong ajanya. Itu perkataan Lukas Bang Suma bahwa Yesus berkata, ya udah aku diam. Lanjut. Apa katanya? Nah, kau bacakanlah. Tiada kemilau seindah sangsil. Ya udah. Itu ucapan Yesus kan menurutmu. Nah, nanti aku akan bantah. Kalian itu nak mau jujur. Awal kamu masuk, kamu mengatakan validasi kitabku ini menurutmu gimana Bang Suma? Kau harus mendudukkan mana yang kau percaya, mana yang tidak kau percaya. Saya katakan kau pakai dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu tidak ngaruh bagiku. Karena saya tahu kitabmu itu bukan firman Tuhan. Itu cuma terjemah. Terjemah dari bahasa Septuaginta. Septuaginta pun tidak sampai kepada kitabnya Musa. Karena kitabnya Musa menggunakan bahasa Ibrani. Asli perjanjian baru bahasa Yunani. Yesus mengajar muridnya sudah pasti menggunakan bahasa Aramaik. Kenapa musuhmu adalah Bibelmu? Kenapa? Karena Bibelmu itu tidak sampai kepada Musa, tidak sampai kepada Yesus. Itu catatan-catatan orang-orang yang dikumpulkan kemudian, lalu dikanonkan, disampulkan kemudian, sehingga Anda kitabkan. Berat memang, sulit. Sulit memang. Karena bukan firman Tuhan, lu kira firman Tuhan. Bukan kitabnya Nabi Musa, kau pikir kitabnya Nabi Musa. Bukan Injilnya Yesus, kau paksa jadi Injilnya Yesus. Berat memang, sulit. Jadi kalau kau bertanya, mana yang kau pakai? Saya pakai sesuai dengan narasi yang kau bangun. Kau katakan Yesus itu Tuhan, ku kasih kau datanya di Bibelmu. Yesus bukan Tuhan menurut Yesus.
Susah kali lah teman-teman kita ini. Ya, pakai otaknya diskusi itu, otak dipakai. Lanjut. Ya, Silakan, ya. cerita kebenaran, silakan. Ya. Jadi temanya apa ini, Bang? Temanya apa? Temanya, apakah para penulis itu menulis bersambung ke Yesus? Itu tadi. Atau saya Berat itu Bang Andi. Berat itu. Dan ringan-ringan aja. Yang tadi yang saya bahas itu di dalam catatan orang yang dikira Yohanes. Ya, menurut Yohanes ajaran Kristen itu nggak boleh diterima oleh orang Yahudi. Nggak boleh. Orang Kristen itu harus beri salam pun tak boleh. Barang siapa yang memberi salam kepada Kristen, barang siapa yang memasukkan Kristen ke dalam ruangannya orang Yahudi, itu dianggap penjahat. Oke, saya narasi ya, bisa. Ya, silakan. Nah, gitu dong. Lanjut. Jadi Bang semua baca dalam 2 Yohanes. Itu cuma 1 pasal, ayat pun hanya sampai 13 ayat. Di situ Yohanes, perlu diketahui siapa Yohanes. Yohanes ini adalah Yohanes, dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Maka barang yang sudah ada daripada mulanya, barang yang telah kami dengar dan barang yang telah kami tampak. Jadi Yohanes adalah saksi. Dia menceritakan tentang Yesus, siapa Yesus itu. Dia sudah lihat, dia sudah barang yang telah kami pandang, yang dijamah oleh tangan kami, yaitu dari hal firman hidup. Adapun hidup itu sudah dinyatakan, kami telah nampak dia, lalu menyaksikan dan memberitakan kepadamu hayat yang hidup yang kekal. Jadi Yohanes menyaksikan dan memberitakan tentang hidup yang kekal, dinyatakan kepada kita. 3. Maka barang yang telah kami tampak, dengar dan kami ceritakan pula kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan serta kami. Sesungguhnya persekutuan kami itu serta dengan Bapa, dengan nama Yesus Kristus anaknya itu. Jadi Yohanes secara jelas menyatakan di dalam pengajaran, kalau dihubungkan dengan apa yang langsung membaca tadi, bahwa hukum itu bicara tentang hukum, anugerah, dan kebenaran. Taurat sudah diberi oleh Musa, tapi hukum, anugerah, dan kebenaran. Nah, itulah hukum yang dimaksud, yang menyatakan Yesus itu adalah Kristus, adalah Tuhan. Justru penekanan di sini menyatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tetapi dalam pernyataan, di dalam ayat-ayat 10 dan 11, ada orang yang membawa Injil-Injil yang lain. Karena itu ditemplak oleh Yohanes. Itu sudah dikatakan juga di dalam kitab Kisah Para Rasul 19, perkataan Rasul Paulus tentang bagaimana penginjil-penginjil palsu yang memutarbalikkan firman Tuhan. Itu pun dikatakan juga oleh ketua Rasul Petrus, katakan bahwa surat-suratan daripada Paulus pun akan diputarbalikkan pengertiannya oleh orang yang tidak mengerti, mempelintir ayat-ayat Alkitab. Nah, itulah yang jangan kita sambut. Jangan kita menerima akan pernyataan mereka, tapi kita harus menyatakan hal yang benar itu. Itu yang dimaksud oleh Rasul Yahya. Dia ceritakan kepada orang yang dikirimkan akan suratan ini. Gitu. Jadi tentang salam kepadanya itu sama bersalin dalam perbuatan yang jahat. Itu contoh. Itu orang yang suka memelintir ayat-ayat Alkitab yang sudah ditulis secara benar. Mereka belokkan pengertiannya. Itulah yang dikatakan antikris, penyesat, menurut apa yang dibaca tadi. Gitu. Silakan. Tak ada satupun surat dari Yohanes itu, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, yang dituliskan untuk non-Yahudi. Pahami itu dulu. Semua tulisan Yohanes dalam suratnya, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, itu semua ditulis kepada orang-orang Yahudi. Anda harus tahu itu dulu.
supaya Anda bisa mendudukkan diri Anda itu di mana di situ. Anda harus paham itu dulu, supaya Anda kemudian bisa sadar bahwa ternyata Yohanes itu tidak menulis surat untuk orang-orang yang bersunat, yang tidak bersunat maksud saya. Nah, ketika Anda membawa Yohanes 1 Yohanes, kedudukan penulis di situ Anda harus paham, dia sedang menceritakan kesaksian dia selama bersama dengan Yesus. Apa yang ada sejak semula, artinya sejak sama dengan Yesus, yang telah aku dengar, yang telah kami dengar, yang kami lihat dengan mata. Berarti kesaksian dia terhadap ajaran-ajaran Yesus ketika Yesus datang ke umatnya Bani Israel. Jangan ente merasa kalau kesaksian Yohanes itu untuk kalian. Inilah payahnya kalau orang beriman tanpa akal. Jadi Yohanes menuliskan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia raba dengan tangannya sendiri terkait Yesus. Itulah yang dia tuliskan oleh Yohanes kepada orang-orang Yahudi. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Nanti Yohanes itu mengakui kalau dia itu bersekutu dengan Bapa dan Yesus. Bukan burung merpati yang bersekutu, tapi Yohanes. Maka data yang selanjutnya mengatakan, apa yang aku lihat, apa yang kami lihat, apa yang kami dengarkan, dan kami beritakan kepada kamu sekalian, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Ini Yohanes menyatakan 3 di dalam 1. Bapa Tuhannya Yesus, Yesus Rasulnya Tuhan, aku umatnya Rasul Tuhan Yesus. Pakai otak. Jangan cuma imani doang, pakai otak. Jadi Yohanes ini sedang berbicara tentang keadaan yang dia lihat tentang Yesus, yang dia dengarkan tentang Yesus, yang dia raba tentang Yesus ketika dia hidup bersama dengan Yesus. Dan di dalam data yang saya sajikan kepada saudara, beliau menuliskan kalau ada orang yang datang mengajarkan ajaran yang tidak sama seperti ajaran yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku raba kepada Yesus, jangan kau terima dia dalam rumahmu. Kristen dong. Jangan kau beri salam kepada dia. Kristen dong. Jadi Yohanes ini sedang mendikte orang-orang di kalangan dia supaya jangan menerima orang-orang najis, pemakan babi, tidak bersunat masuk ke rumahmu. Tame, orang yang haram nggak boleh kemudian masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Maka dikatakan mereka orang Kristen jangan kau terima di rumahmu. Orang Kristen jangan kau beri salam. Karena orang Kristen datang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai yang diajarkan oleh Yesus. Yohanes mengajarkan ajaran Yesus, bukan mengajarkan ajaran Paulus. Kalian itu karena merasa ini kitabku, aku lebih paham, kitabku cerita aku. Hei, kitab ini tidak pernah memberikan legitimasi kepada kalian, dan penulisnya pun tidak pernah memberikan legitimasi kepada kalian. Begitu juga Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap catatan ini, dan tidak memberikan legitimasi terhadap agama Kristen. Makanya dikatakan tadi, saya baca dalil tadi dalam Al-Quranul Karim. Apa yang dibaca dalam Al-Quran? Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Itu. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Segolongan dari mereka. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara, menurut Yohanes,
yang membawa ajaran Yesus, yang bersekutu dengan Yesus dan juga Bapa, haram hukumnya orang Kristen masuk ke rumah orang Yahudi. Haram hukumnya orang Yahudi memberikan salam kepada orang Kristen. Itu maksud dalil 2 Yohanes 1 agar engkau paham. Kristen itu haram hukumnya diberi salam oleh orang Yahudi. Ketemu di jalan, Shalom Aleichem Kristen. Enggak, ludah yang kau dikasih, ludah. Ludah yang kau dikasih. Haram hukumnya. Apalagi menerima orang Kristen di dalam rumah. Kenapa? Orang Islam dan orang Yahudi itu adalah orang yang menjaga kesucian. Kesucian benda-benda yang ada agar tidak tersentuh oleh najis. Kesucian tempat mereka agar tidak tersentuh oleh tamek. Paham di situ? Mereka kemudian diharamkan memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke tempat-tempat suci mereka. Baca Yehezkiel. Baca Yehezkiel. Yehezkiel berapa? Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Baca Yesaya. Yesaya berapa? Yesaya 52. Haram hukumnya kemudian orang Kristen masuk ke tempat ibadahnya orang Yahudi. Haram hukumnya orang Kristen kemudian bahkan dalam kitab Wahyu diharamkan orang Kristen itu masuk ke dalam surga. Jadi nggak ada jalan. Engkau mau mengatakan, saya salah tafsir. Tidak. Yohanes, murid Yesus, sedang mengajar tentang ajaran Bapa yang diajarkan anaknya Yesus, di mana Yohanes sebagai murid bersekutu. Kenapa dikatakan bersekutu? Karena Yohanes menuliskan kesaksian yang dia dengar dan yang dia lihat. Sampai sini paham ya? Silakan Anda tanggapi. Iya, iya. Kitab Yohanes ditulis kepada orang yang Yahudi saja. Itu pernyataan Bang Sumar. Perlu Bang Sumar ketahui, kitab Yohanes itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Pertama kepada seorang yang namanya Gaius. Dan dia sebenarnya kalau kita melihat latar belakangnya siapa dia, silakan Bang Sumar pelajari siapa dia. Jadi Google pernyataan Bang Suma yang menyatakan bahwa itu ditulis kepada orang Yahudi. Sedangkan pelayanan pada waktu itu Yohanes itu sudah berada di Efesus. Gitu ya Bang. Mungkin Bang Suma yang nggak ngerti, nggak sampai situlah pasti nggak ngerti bahwa Yohanes itu bukan di Yerusalem. Akhirnya dia berada pelayanannya di Efesus, kota Efesus. Gitu, itu kesalahan pertama Bang Suma. Dan yang kedua, pernyataan Yohanes ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Bang Suma mungkin nggak baca dengan teliti, mengatakan bahwa dia menyaksikan, dia mengatakan tentang Yesus itu dikatakan bukan Yesus. Awal dikatakan apa Yohanes? Firman hidup. Coba dibaca dengan teliti. Berapa kali dikatakan itu firman hidup? Karena Yohanes pula yang menuliskan pada awal pertama adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama Allah, dan firman juga itu adalah Allah, dan firman telah menjadi manusia. Itu pernyataan Yohanes. Yohanes mengerti betul tentang Yesus. Dia adalah firman yang hidup. Bukan firman yang tertulis, tapi murid-murid lain. Sehingga dikatakan, kami menyaksikan, kami telah raba, kami telah nampak, kami lihat semua perbuatannya, itu yang kami saksikan, kami tuliskan. Kalau dalam kepercayaan iman kami sebagai Kristen, kitab itu Bang Suma, itu bukan sebuah kitab yang jatuh dari langit, tetapi pemahaman tentang firman Allah, bahwa firman Allah itu ada faedahnya, yaitu apa? Dia memberikan pelajaran. Berbeda bagi pelajaran, menyatakan yang salah, membaiki yang rusak, memberitahukan, mengajarkan jalan yang benar. Itulah iman kami, itulah kitab kami yang mengajar. Nah lagi kecil-kecil sudah mengenal yang kudus, memberi pelajaran, mendatangkan selamat. Itu Alkitab kami. Dan secara sempurna, Alkitab kami dari Kejadian sampai Wahyu sudah menunjukkan pada saat kalau kita mempelajari dengan kesungguh-sungguhan, kita dapat mengerti ternyata itulah jalan kebenarannya. Tapi kalau mau cari kesalahan, ya pastilah mungkin akan menemukan. Tetapi kalau kita menyelidiki ternyata kita mengetahui orang yang memprintir, memutarbalikan ayat firman Tuhan dapat diketahui bagi orang yang mempelajari. Karena itu lagi sebagai orang Kristen pelajari baik-baik akan kitab kita.
agar supaya jikalau kita berhadapan dengan orang-orang yang suka menyesatkan tentang ayat-ayat, kita bisa menghadapinya, kita bisa menunjukkan tentang yang sebenarnya seperti itu. Jadi Bang Suma tidak bisa menempik pernyataan Yohanes bahwa dia melihat Yesus yang adalah firman-Nya hidup. Dia katakan juga, Yohanes yang menyatakan bahwa hukum adalah hukum anugerah dan kebenaran, bukan lagi hukum Taurat yang dimaksud. Tetapi sekali lagi saya tekankan, apa yang tidak diterima ini itu sesat. Banyak dukungan-dukungan ayat yang mendukung, yang melengkapi, menyatakan tentang hal ini, bahwa siapa yang dimaksud jangan diterima. Mereka yang mutarbalikkan firman hak hidup ini. Perlu diketahui, Yohanes adalah rasul yang paling akhir meninggal di antara rasul-rasul yang lain. Paulus pun yang lebih akhir meninggal itu adalah Yohanes. Jadi dia melihat tentang kejahatan yang terjadi, bagaimana antikris, anti kepada Kristus pada firman-Nya hidup ini, memutar balik ayat firman Tuhan. Itu disaksikan oleh Yohanes, sehingga Yohanes mengingatkan tentang hal itu agar supaya sidang jemaat tidak tersesat. Jikalau rasul datang kepadamu dan membawa pengajaran lain, itu ada pengajaran lain, itulah yang jangan diterima. Tetapi Yohanes menyaksikan tentang pengajaran tentang Kristus yang adalah firman-Nya hidup. Karena kitab kami, dia mengajarkan tentang jalan sampai ke surga, dan sempurna di dalam memberitahukan jalan ke surga itu. Gitu aja, saya singkat-singkat, saya nggak usah lama-lama. Oke, baik. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami di sini, yaitu kecakapan di dalam menelaah narasi sebuah buku, agar supaya Anda bisa kemudian merangkai sebuah kesimpulan yang dihasilkan dari membaca narasi-narasi atau pesan yang dititipkan oleh penulis. Di buku yang Anda katakan buku Yohanes itu tidak ada ucapan bahwa itu adalah tulisan Yohanes. Saya kenapa menggiring Anda ke sana? Karena penulisnya mengatakan apa yang ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat. Berarti saksi hidup ini. Ini Yohanes. Karena kebetulan bukunya tertulis Yohanes, meskipun tak ada keterangan bahwa buku Yohanes 1 Yohanes ini adalah tulisan Yohanes murid Yesus. Ingat itu. Kalau Anda lihat di dalam 2 Yohanes 1, dia hanya mengaku sebagai penatua. Dia tidak mengaku sebagai Yohanes. Yang ingin saya katakan kepada saudara, buku atau penulis ini menceritakan tentang kebiasaan orang Yahudi yang hidup di Asia Kecil. Itu yang perlu Anda pahami. Adanya kemudian pengajaran dari penulis yang mempermasalahkan peperangan melawan bidat. Orang-orang yang mengajarkan sesuatu di luar ajaran Yesus yang mereka saksikan. Adakah dia menyaksikan Yesus makan babi? Tidak. Adakah Yesus dia saksikan menyuruh orang tidak bersunat? Tidak. Adakah di antara mereka yang menyaksikan Yesus mengajarkan kalau dirinya itu bukan manusia? Tidak. Sedangkan cakupan dari surat oknum yang tadinya mengaku sebagai saksi dan gereja-gereja pertama kali mengajarkan bahwa itu adalah ajaran Yohanes, itu tidak terbukti. Ketika berada buku ini di Efesus kisaran tahun 100 Masehi, manusia yang paling awal menggunakan buku ini adalah Bapak Gereja Polikarpus yang merupakan uskup dari Smyrna. Dialah yang kemudian menjadikan agama Kristen ini seakan-akan sang pemilik kitab. Padahal sebenarnya yang disinggung adalah mereka. Tapi kemudian gereja Polikarpus ini mengambil buku itu
dan mengatakan ini adalah milik Kristen. Yang dimaksud di situ siapa yang tidak mengikuti agama Kristen. Padahal justru mereka yang Kristen ini yang disinggung oleh penulis. Adakah kemudian penulis mengatakan dan kami melihat kemudian Yesus menyuruh orang menyembah dirinya? Adakah kemudian penulis melihat Yesus merintahkan kemudian Yesus itu untuk jangan bersunat? Adakah penulis melihat Yesus mengajarkan kemudian untuk ibadah minggu? Tak ada. Jadi itu bukan untuk Polikarpus, itu bukan uskup yang berasal dari Smyrna, tapi dia mengambil buku itu dan mengatakan ini untuk Kristen. Anda harus sadar, di awal tadi saudara yang keluar yang sok paten itu ingin membahas Bible, saya katakan musuh berat Kristen itu adalah buku yang mereka genggam itu sendiri. Jadi buku Yohanes ini menjelaskan tentang ajaran atau kebiasaan orang-orang Yahudi yang hidup di Asia Kecil. Dalam tulisan 1 Yohanes, permasalahan yang diangkat adalah peperangan terhadap bidat agama Kristen. Melawan akan Tuhan menjadi bayi, Tuhan menjadi manusia. Padahal yang dibantah kemudian Anda lihat di dalam 2 Yohanes tadi, siapa penyesat itu? Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus itu datang sebagai manusia. Itu penyesat, itu bidat. Dia datang sebagai manusia. Mereka tolak. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 1. Siapa yang disinggung di situ? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Siapa itu? Siapa yang disinggung di situ? Kata penulis buku Yohanes, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Paham itu? Jadi yang dimaksud dalam buku 2 Yohanes ini Karisteng. Karisten yang dimaksud tidak boleh memasukkan orang Karisten di dalam rumah orang Yahudi dan tidak boleh memberi salam kepada orang Karisteng. Oke? Dan ada hal yang sangat memberatkan oleh Kristen, memberatkan Kristen di dalam 2 Yohanes ini. Kenapa? Di data nomor 12-nya dikatakan begini. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurna sukacita kita. Saya ulang. Kata pengarang atau penulis buku yang dianggap Yohanes berkata di data nomor 12-nya, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepada kalian. Aku tidak mau menulisnya. Aku tidak mau. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurna sukacita kita. Aku berharap datang sendiri kepada kalian. Nah, sekarang pertanyaan saya. Banyak hal yang belum diajarkan penulis Yohanes ini, yang tidak dia tuliskan tetapi dia mau datang mengajar langsung berhadapan muka dengan pengikutnya. Pengikut yang dimaksud di sini Karisteng atau orang-orang Yahudi. Kalau Karisteng, tidak mungkin Yohanes datang di abad keempat. Nggak mungkin. Berarti yang dimaksud penulis memang tujuannya adalah orang-orang Yahudi pengikut Yesus aja. Tolong sadari itu. Jadi saudaraku, sekali lagi saya katakan kepada saudara, 2 Yohanes 1 dari data 1 sampai data 13 itu seruan untuk orang-orang Yahudi untuk
jangan memasukkan orang Kristen ke dalam rumah mereka, dan jangan beri salam kepada orang Kristen. Demikian. Ya, oke. Sudah panjang lebar sebenarnya saya jelaskan tadi tentang posisi Yohanes itu di mana pada masa itu. Karena Yohanes itu bukan hanya Yohanes, tetapi pada masa kerasulan, bagaimana semua rasul itu diusir. Karena terjadi penganiayaan yang besar kepada pengikut Kristus. Salah satunya Yohanes. Di situ di dalam 2 Yohanes 2 Yohanes itu dikatakan ketua, itu bicara tentang dia sebagai ketua, sebagai pemimpin. Dia menyatakan dirinya. Presbiteros namanya, ketua. Jadi dia menyatakan dia juga adalah ketua segala satu. Di antara ketiga rasul, dia adalah salah satu adalah ketua rasul. Tapi ketua rasul yang sebenarnya adalah Rasul Petrus. Tapi tua-tua itu salah satunya dia. Kenapa? Karena usianya juga pada waktu dia penulisan ini kan usia yang sudah sangat lanjut. Karena dia adalah rasul yang akhirnya menjadi rasul yang tertua meninggal. Ya itu. Dan saya sudah katakan tentang siapa Yohanes ini. Yohanes ini kalau kita melihat setiap suratannya benar-benar dia menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14, karena itu dia katakan di dalam penulisannya 1 Yohanes 1. Dia katakan, saya ulang-ulang baca lagi agar mungkin kurang paham pada saat saya baca tadi, sehingga selalu dia ulang-ulang, saya ulangi lagi baca. Ayatnya bunyinya gini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami rabah dengan tangan kami, tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan. Dan kami telah melihat, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan. Itu yang diberitakan tentang Yesus, ya firman yang hidup. Firman yang menjadi manusia. Siapa yang membawa pengajaran lain? Itulah penyesat. Memberitakan kepada kamu apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu. Kami beritakan. Itu yang diberitakan tentang firman yang hidup. Jadi dalam 2 Yohanes itu bukan kepada Kristen justru. Karena itu bicara tentang iman Kristen yang mengerti bahwa Yesus Kristus adalah firman hayat, firman hidup, firman yang menjadi manusia. Dan itu yang disaksikan, itu yang diberitakan oleh Yohanes dan rasul-rasul yang lain. Tetapi banyak penyesat-penyesat yang memutarbalikkan, mempelintir ayat-ayat seenak udahnya aja padahal nggak ngerti. Nah itulah yang ditekankan oleh Yohanes, bahwa jangan menerima mereka datang ke rumahmu, jangan sehati sepikir dengan mereka, tapi beritakan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Jadi tulisan-tulisan ini itu awalnya kepada justru sidang jemaat Efesus, kemudian dikirimkan ke sidang jemaat yang ada Yahudi dan ke lain-lain tempat, ke 7 sidang jemaat yang ada. Contohnya dalam kitab Wahyu. Wahyu itu ditulis oleh Yohanes pula, ditunjukkan kepada 7 sidang. Jadi bukan hanya kepada orang Yahudi, Bang. Dan kalau kita melihat akan tulisan Yohanes adalah tulisan yang penemuan papirus tertua P66. Itu penemuan tertua yang sangat dekat dengan waktu kejadian, hanya berjarak puluhan tahun. Jadi kurang apa lagi firman Tuhan kami? Kenapa? Ada saksi. Bahkan tentang kitab Injil ditulis oleh 4 saksi yang saling melengkapi, saling menguatkan tentang kejadian yang ada. Sejarah, penulisan sejarah, penemuan-penemuan yang ada menuliskan, menyaksikan, oh benar ternyata memang Yesus itu ada disalib. Jadi tentang kebenaran firman Tuhan kami, dia memberitakan tentang hal apa? Hal menuju ke surga, dan itu sangat sempurna kalau kita ikuti. Kita pasti akan ke surga.
Itu aja. Oke. Ya inilah ya, kalau menyembah Kristus Yesus tapi makhluk yang disembah itu tak nampak, maka Yesus anak Maria yang jadi sasaran. Seakan-akan yang Anda sembah itu Yesus anak Maria. Gini, tak ajarin pelan-pelan. Camkan apa yang saya sampaikan kepada Anda. Jangan sombong pada kebenaran. Ketika saksi yang kemudian catatannya dituliskan Yohanes biar dianggap murid Yesus. Tadi saya sudah menjelaskan siapa kemudian yang mengambil buku itu pertama kali. Seakan-akan itu punya dia padahal bukan punya dia. Ingat ya, saya simpulkan buku Yohanes itu, 2 Yohanes 1 tadi itu menceritakan untuk orang Yahudi supaya menolak orang Kristen. Jangan memberi salam pada orang Kristen. Itu dulu. Dan memang itu haram hukumnya. Kristen itu dianggap tamek, dianggap bidat, dianggap najis sampai hari ini. Nah, tak ajarin sama saudara. Ketika saudara mengambil data dalam 1 Yohanes 1, dengan tangan kami, dengan mata kami, dengan kuping kami mendengar, kami melihat, kami meraba tentang firman hidup. Tentang Yesus. Kenapa Yesus itu disebut firman yang hidup? Apakah gambaran saudara adalah perkataan apa itu ya? Kayak film karton? Bukan. Bukan begitu. Yang dimaksud Yesus itu firman hidup adalah perkataan Tuhan yang disampaikan oleh makhluk hidup. Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 24. Camkan, dengarkan. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus itu adalah penyampai firman. Maka dia disebut firman hidup. Bukan buku dia, bukan. Dia bukan buku. Tetapi dia adalah manusia yang penuh dengan roh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya dikatakan di dalam ajaran Yesus, di dalam Yohanes 3 nomor 34, sebab siapa yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Allah, firman Tuhan. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Siapa yang diutus Allah, dialah firman hidup. Kenapa? Karena Allah mengaruniakan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Jadi firman hidup itu adalah orang yang kepenuhan roh Tuhan untuk kemudian menyampaikan firman Tuhan. Kita kasih lagi datanya pengakuan Yesus. Apa kata Yesus tentang dirinya? Kata Yesus, barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi percaya kepada dia yang mengutus aku. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman. Dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku.
Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan apa yang harus aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya, bahwa firmannya adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Maka Yesus disebut firman hidup. Jangan kau pelintir itu, deh. Yesus firman hidup, dia Tuhan. Hei, itulah yang disebut bidat yang tidak boleh masuk ke dalam rumah orang Yahudi karena mengajarkan hal tame, hal najis yang tidak pernah diajarkan Yesus. Makanya kamu nggak boleh. Kata pengarang buku Yohanes ini, orang yang tidak mengajarkan ajaran Yesus, jangan kau terima di rumahmu, bahkan jangan kau beri salam kepadanya. Barang siapa yang menerima orang Kristen di rumahnya dan memberi salam kepada orang Kristen, maka tempatnya adalah neraka. Kau itu haram hukumnya masuk ke rumah Yahudi. Haram hukumnya diberi salam oleh orang Yahudi. Tapi karena kamu agama perampas, kau rampas kitab itu, kau jadikan kitab itu seakan-akan berbicara tentang kau. Itu kitabnya orang Yahudi. Kristen tidak punya hak terhadap kitab itu. Murid Yesus, saksi mata, ketika mereka menulis tentang Yesus, mereka menulis tentang Yesus untuk orang-orang Yahudi. Karena Yesus sang guru mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari kalangan Bani Israel. Yesus berpesan, Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan kau pergi ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari bangsa Israel. Polikarpus mengambil kitabnya orang, menjadikan sebagai kitab resmi di abad keempat, seakan-akan itu kitabnya Kristen, padahal itu adalah tulisan-tulisan yang ditulis untuk orang-orang Yahudi agar tidak menerima pengikut Paulus yang bidat. Kisah para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi bagi Yahudi, haram hukumnya memberi salam kepada Kristen, haram hukumnya memasukkan orang Kristen bertamu ke rumah mereka. Barang siapa yang melanggar itu, sebagaimana yang diajarkan di dalam kitab Talmud, orang-orang Kristen, penyembah-penyembah Kristus Yesus adalah dianggap binatang yang memenuhi neraka jahanam. Jadi jangan kau menganggap bahwa itu ucapan Yesus, Yohanes untuk Kristen. Orang Kristen ini nggak boleh memasukkan orang Islam di rumahnya, nggak boleh memasukkan nggak boleh memberi salam kepada umat Islam. Kalian akan mengatakan, kami ajaran toleransi loh, karena kami sangat mengasihi loh. Tapi kenapa dalil itu berbunyi? Jangan kau beri salam kepada orang yang tidak mengajarkan ajaran ini. Jangan kau memberi salam, jangan kau masukkan ke dalam rumahmu. Kenapa bisa bertentangan? Kenapa? Karena 2 Yohanes 1 nomor 7 itu sejatinya adalah milik orang Yahudi yang menegaskan tidak boleh memberi salam kepada orang Kristen dan tidak boleh memasukkan orang Kristen bertamu ke dalam rumah orang Yahudi. Itu yang betul. Itu yang betul. Catat itu baik-baik dan pertanyakan kepada tamu, kalau dia keberatan, suruh ke sini. Oke, ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa pelayanan pun Yohanes itu bukan kepada orang Yahudi, tapi kepada sidang jemaat Efesus. Kepada 7 sidang juga dia kirimkan akan kitab-kitab tulisannya. Artinya kepada sidang-sidang kafir pula, sidang jemaat Efesus, Pergamus, Tiatira, dan lain-lain sebagainya. Ada 7 sidang. Itu, jadi ada kekeliruan, saya sudah katakan itu kekeliruan kalau hanya itu dikatakan ditunjukkan pada orang Yahudi saja. Kekeliruan besar, itu yang pertama. Dan yang kedua, langsung katakan bahwa Kristen itu merampas kitab Yahudi. Nah, oke. Jadi,
untuk mengetahui tentang kenapa kitab Yahudi itu ada dipakai juga oleh orang Kristen, perlu diketahui, kita bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul bagaimana orang Kristen dan orang Yudaisme berhimpun bersama-sama, tetapi yang satu percaya kepada Yesus Kristus yang Mesias sebagai Tuhan, yang satu menolak. Jadi artinya terjadi dua sekte terpecah. Jadi mereka mengambil kitab yang sama pada waktu itu. Dipakai juga oleh orang Kristen, karena mereka adalah Yahudi. Kristen mula-mula adalah Yahudi. Kemudian menyebar ke, dikatakan bangsa-bangsa kafir pada waktu itu. Sehingga dibawa juga dengan suratan kitab dari Kejadian sampai Maliaki. Jadi bukan dirampas, tetapi diakui ada terjadi perpecahan. Sama-sama seperti agama-agama kita, ada terjadi perpecahan. Demikian juga agama Yahudi waktu itu. Itu pun mereka sudah terpecah menjadi 4 bagian. Ditambah dengan Kristen terpecah lagi. Kristen adalah bagian dari agama Yahudi yang mengakui Yesus adalah Tuhan, yang tidak diterima oleh agama-agama Yahudi yang lain. Jadi pernyataan Bang Sukma menyatakan bahwa kami merampas kitab Yahudi, itulah pernyataan yang sangat keliru. Kenapa? Karena pada awal gereja hujan awal itu, atau pada zaman rasul-rasul pada waktu itu mengakui bahwa mereka juga adalah agama orang dari orang Yahudi, memakai kitab yang sama, hanya saja cara penafsirannya yang berbeda. Kemudian masuk pada penjelasan pertanyaan tentang Yohanes. Bang Suma katakan itu adalah perkataan. Saya katakan ini ditulis oleh Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1. Di situ jelas, saya pikir sudah di luar kepala, sudah tahulah tentang ayat ini. Ini bunyinya. Maka pada awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah juga Allah. Itu ditulis oleh Yohanes ayat 14. Maka firman itu telah menjadi manusia serta tinggal di antara kita, dan kami sudah memandang kemuliaannya seperti kemuliaan anak yang tunggal yang daripada Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Firman menjadi manusia. Nah, itu sebenarnya sejalan yang ayat yang diangkat tadi, tapi Bang Suma memperintil menyatakan bahwa itu bicara tentang perkataan Yesus. Kita bukan bicara tentang Yesus berkata, tapi kita bicara tentang Yohanes yang memperkatakan siapa Yesus. Dan Yohanes memperkatakan siapa Yesus itu tadi dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, bahwa firman adalah Allah dan firman telah menjadi manusia. Nah, itu dia kuatkan dengan pernyataan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Maka bala yang telah ada daripada mulanya, bala yang telah kami dengar, bala yang telah kami tampak dengan mata kami, bala yang telah kami pandang dan yang telah kami zaman dengan tangan kami, yaitu dari hal firman hidup. Dari hal firman hidup itu bicara tentang oknum siapa Yesus yang dia maksud, bukan perkataan. Adapun hidup itu dinyatakan dari hal dari kami yang telah tampak dia, lalu menyaksikan dan memberitakan kepadamu hidup yang kekal. Tentang Yesus pula lalu dinyatakan kepada kita. Maka bala yang telah kami tampak dan dengar, kami beritakan pula kepada kamu. Itu diberitakan tentang Yesus sebagai firman yang hidup. Berhubungan juga dengan Yohanes ayat 1. Ini ayat rujukannya, Yohanes ayat 1, Yohanes ayat 14. Maka barang yang telah kami tampak dan dengar, kami beritakan pula kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan serta kami. Sesungguhnya persekutuan kami itu beserta dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus anaknya itu. Maka inilah kami suratkan segala halnya supaya sempurna sukacita kita. Itu yang disuratkan. Yang disuratkan, nah itulah Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Sudah sangat jelas bagaimana pandangan Yohanes tentang Yesus itu. Sehingga dikatakan ayat 7 dikatakan, dan darah anaknya yang itu menyucikan kita dari segala dosa. Ayat 7, tapi jikalau kita berjalan di dalam terang sebagaimana ia di dalam terang, maka bersekutu kita dengan seorang, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Itu dia sampai bicara tentang pengorbanan Yesus, bicara tentang penyucian. Jadi tentang pernyataan firman hidup itu bicara tentang siapa firman hidup itu, ya Yesus.
maksud, karena dia merujuk dari Yohanes 14. Itu kan ditulis juga oleh Yohanes. Melihat pernyataan-pernyataan konteks kita, saya pikir akan ada kekeliruan yang besar pada saat kita menyatakan bahwa itu kita hubungkan dengan perkataan Tuhan, bukan dengan apa pandangan Yohanes tentang Tuhan. Demikian. Oke, baik. Jadi Kristen ini, saudara Kristen maksud saya, ya, memberitakan kebenaran. Pola yang dibangun adalah mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Lalu mencari-cari kemana harus aku pergi mencari dalil ketuhanan Yesus ini ya. Nah, maka diambillah kemudian konsep filsafat Helenisme. Firman itu Tuhan, firman itu jadi daging. Padahal kalau penulis Yohanes ini orang Yahudi, maka rujukannya itu jelas Yesaya 55:11. Ketika Tuhan punya ide, maka idenya itu diwujudkan dengan cara berfirman. Nah, terkait dengan Yesus ini, Yesus adalah ide. Tuhan punya ide menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Itu ide Tuhan. Ide Tuhan ini keluar dari Tuhan berupa firman. Apa firman yang keluar dari Bapa? Dari Tuhan. Gagasan, ide, kehendak. Kehendak itu kemudian dihantarkan oleh Gabriel, disampaikan kepada Maria. Maria, ya paman, yang Maha Tinggi menginginkan kamu melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus Kristus. Itu ide, itu firman. Yang dibawa Gabriel itu firman, bukan Yesus yang dibawa. Yesus belum ada. Berkenaan dengan Yesaya 55:11, Tuhan menghendaki Maria hamil. Tuhan menghendaki membangkitkan Mesias untuk Bani Israel. Maka Tuhan kemudian membangkitkan Mesias itu melalui seorang wanita bernama Maria. Hamil tanpa ayah, tanpa suami. Itu. Jadi turunlah kemudian firman ini dibawa oleh Gabriel. Apa yang turun? Yang keluar dari Tuhan. Apa yang keluar dari Tuhan? Kehendak. Bukan Yesus. Makanya di dalam Mazmur 33 nomor 9, Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Tadinya Yesus tak ada. Tuhan memberi perintah. Hei Yesus, adalah kau. Melalui seorang wanita bernama Maria. Adalah. Kun fayakun. Maka tiba-tiba Yesus ada. Apa perkataan Yesus setelah ada? Yohanes 8. Apa kata Yesus? Aku ada bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia berasal dari kun. Dari perkataan, dari firman. Nah, firman ketika datang, keluar dari Tuhan, diantar oleh Gabriel, kemudian menjadi daging. Tak ada masalah. Tuhan berkata, akulah Tuhan yang maha berkehendak, menghendaki, menciptakan manusia tanpa ayah bernama Yesus melalui rahim seorang wanita bernama Maria. Jadi enggak? Jadi. Maka pada mulanya adalah firman, firman itu, kehendak itu bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan ketika berkehendak menurunkan kemudian informasi itu melalui malaikat Gabriel untuk disampaikan kepada seorang wanita. Lahir Yesus, manusia, ciptaan. Ketika dia lahir, apa pengakuannya? Aku jadi manusia, aku datang sebagai manusia, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai kan? Sebenarnya Bung, Anda itu menggunakan filsafat Helenisme, itu tidak cocok untuk Yesus. Harusnya Anda menggunakan filsafat kemudian yang ada
di ajaran Filipi. Politeisme, filsafat politeisme yang Anda pakai. Jangan yang Helenisme itu. Tapi politeisme yang Anda gunakan. Apa itu? Theos, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan menjadi hamba. Jadi dewa menghilangkan kedewaannya, nuzul turun sama seperti Krishna, lalu kemudian menjadi hamba, mati di salib. Itu jangan pula yang mati di salib itu kau anggap Yesus yang lahir jadi daging. Yesus yang lahir dari daging yang berasal dari firman Tuhan itu seorang nabi. Dia lahir karena mujizat, karena kenabiannya diutus di tengah Bani Israel. Jangan kau Helenisme di sana, jangan. Karena yang terjadi kepada Maria itu benar-benar melahirkan seorang manusia. Jadi filsafat Helenisme itu nggak cocok. Yang cocok itu adalah mujizat. Tuhan berfirman, jadilah manusia. Andai saja Yesus berkata dalam Yohanes 8:42, aku datang ke atas muka bumi ini atas kehendakku sendiri. Aku yang tadinya bukan manusia berkehendak menjadi manusia. Itu baru. Faktanya kagak. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Dan ingat, di dalam Yohanes 5 nomor 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan dalam bahasa Yunani dedomi, diberikan kepada anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus memiliki kehidupan sendiri yang berbeda dengan kehidupan Bapa, walaupun kehidupan Yesus itu adalah hasil dari pemberian. Jadi ajaran politeisme kau gabungkan kembali ke dalam filsafat Helenisme. Jangan. Kenapa? Karena Anda dibantah oleh Yesus. Anda dibantah oleh Bible itu sendiri. Yesaya 55:11, Mazmur 33, nomor 9. Jadi nggak boleh saudara memaksakan itu. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh berasal dari kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu harus terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Jadi memang kata penulis Yohanes, ada antikristus berasal dari tengah-tengah mereka itu sendiri. Jadi sekali lagi saudara, kembali kepada kitab yang saya jelaskan kepada Anda, 2 Yohanes 1 itu, bahwa orang Yahudi diajarkan untuk jangan menerima orang Kristen di rumah mereka dan jangan mengucapkan salam kepada mereka. Apakah masih berlaku sampai hari ini? Masih. Demikian. Iya, oke. Ya, jadi pernyataan Bang Suma mengatakan bahwa yang dimaksud itu firman dengan cerita, ide, dan lain sebagainya. Oke, kita pakai data. Kita cek datanya kalau seperti itu atau bukan. Ini datanya. Ya. Maka awal pertama adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah juga Allah. Adalah ia mulanya beserta dengan Allah. Segala sesuatu dijadikannya olehnya, maka jikalau tidak ada ia, tidak ada juga sesuatu yang telah jadi. Di dalamnya itu ada hidup, dan hidup itulah terang dunia. Maka terang itu percaya di dalam gelap, maka gelap itu sadar. Ya, loncat aja kita karena supaya cepat. Maka adalah seorang yang disuruh oleh Allah namanya Yohanes. Ialah datang memberi kesaksian, hendak menyaksikan hal terang itu supaya sekian orang percaya oleh sebab dia. Maka ia sendiri bukan terang itu, tapi melainkan hendak menyaksikan hal terang itu. Maka terang yang sebenarnya itu yaitu yang menerangi tiap-tiap orang turun ke dalam dunia. Jadi maka terang yang sebenarnya itu yaitu yang menerangi tiap-tiap orang turun ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia ini tiada mengenal dia.
maka datanglah ia kepada miliknya sendiri. Dan orang yang dimilikinya itu pun tiada menerima dia, karena itu sehingga mereka menyalibkan dia. Jadi maka datanglah ia. Jadi ternyata bukan hanya bicara tentang perkataan, ide yang dikatakan kemudian hamilah, tetapi bicara tentang firman, benar-benar bicara tentang firman itulah Allah yang datang. Karena itu maka datanglah ia kepada miliknya sendiri. Firman itu yang datang. Jelas. Kalau Yohanes menyaksikan, jelas dia katakan tentang itu. Karena itu dalam ayat-ayat selanjutnya, maka firman telah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia bukan difirmankan, bahkan menjadi manusia. Karena itu datanglah ia kepada miliknya. Karena itu dalam ayat 18 dibunyinya gini. Maka Allah belum pernah dilihat oleh seorang anak yang tunggal yang di atas pangku Bapa, ialah yang sudah menyatakan dia. Karena ayat 17, karena Taurat sudah diberi oleh Musa, tapi anugerah dan kebenaran sudah didatangkan oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi itu bukan hanya sekedar Tuhan berfirman kemudian hamil, dibawa oleh seperti cerita tadi. Itu tidak seperti itu ternyata menurut ayat Alkitab. Jadi Allah ayat Alkitab yang menyatakan hal di luar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itulah penyesat. Itulah yang harus dinyatakan. Yesus Kristus itulah. Dia dinyatakan. Dia, maka datanglah ia kepada miliknya. Dia datang. Cukup ya. Ya, silakan. Ntar dulu izin banyak mas, setengah menit. Buka halaman pertama dulu bro. Halaman pertama. Bro, ya. Yang huruf gede. Yang baca. Jalan sudah atasnya. Nah, itu apa? Coba baca. Kitab. Bukan itu, bukan. Kitab, Injil, karangan Yahya. Jadi yang Anda baca adalah karangan, bukan firman Tuhan. Makasih, lanjut baca, Pak. Oke, baik. Ya, jadi gini, saudara. Saya jelaskan ya. Saya jelaskan kepada saudara. Tapi bang, iya. Izin dulu. Saya mau turun dulu karena udah jam gini saya kesibukan. Makasih atas diskusinya. Oke, silakan. Makasih. Ya, Bang, sebelum turun baca dulu. Kau yang baca, Bang. Sebelum turun kau baca dulu perikopnya. Surat Yohanes yang bukan pertama. Itu, woi. Bukan itu. Bukan itu. Ini kan kitab saya. Woy, bukan saya itu. Baca yang mana? Bukan itu yang kau baca tadi. Ini kan kitab saya. Yang kau baca tadi itu loh. Kasih ya. Dibaca yang kau baca yang tadi. ada Yahyanya itu. Woi, yang ada Yahyanya. Kabur dia. Kabur. Enak dia baju. Hei, karangan. Ketahuan. Kata Yahyanya gede banget Bang Andi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam kitab Yohanes itu, Yohanes 1 memang nanti di data nomor 38 baru muncul ungkapan Yesus. Jadi dari data 1 sampai 37 itu adalah karangan penulis. Ya, nanti di data nomor 38-nya baru dimunculkan sabda Yesusnya. Nah, sekarang kita coba kaji yang tadi yang diterangkan itu. Firman itu telah menjadi daging. Ya. Memang harus jadi apa kalau Tuhan menghendaki kemudian Maria melahirkan manusia? Ya, jadi daging lah. Tuhan menghendaki Maria melahirkan seorang manusia. Jadi apa anaknya? Jadi triplex. Ya jadi daging. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Mereka hanya terjebak kemudian di filsafat Helenisme. Menganggap bahwa apa yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan. Dengan kata lain, apa yang keluar dari dirinya itu adalah dirinya. Jadi kalau dia buang air, yang keluar dari anusnya itu adalah dirinya. Itu Helenisme itu. Seibarat tangan, buntung tangannya, lalu setelah terpisah tangannya itu dari tubuhnya, dan lengan tadi, tangannya yang sudah terlepas ini, memiliki kehidupan sendiri, maka tangan itu pribadi sendiri, bukan lagi dia. Karena sudah memiliki hidupnya sendiri.
Nah, Yesus diceritakan di data yang tadi, Yohanes 5:26, Yesus diberikan kehidupan sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Nah, pengakuan dari Yohanes ini, karangannya, itu tidak kemudian dibenarkan oleh Yesus. Tidak ada validasi dari Yesus, gak ada. Bahwa aku adalah firman hidup, bahwa aku adalah firman yang turun. Gak ada. Tidak ada. Yesus malah mengatakan kalau dirinya menerima firman. Kalau dia adalah firman jadi daging, tidak menerima firman lagi. Kenapa? Karena sang firman itu Yesaya 55:11, Mazmur 33:9. Itu sang firman. Kalau sang firman jadi manusia, dia tidak menerima lagi firman dari yang lain. Dia tidak berkata-kata lagi dari yang lain, tapi dia berkata sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi ternyata tidak, berarti dia bukan sang firman yang menjadi manusia, tapi kehendak Tuhan, firman Tuhan yang berkehendak Maria melahirkan seorang manusia ciptaannya bernama Yesus. Nah, itu baru betul. Saya kira udah cukup ya teman-teman. Saya juga mau ibadah maghrib di sini, sahabatku. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan diambil alih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kesimpulan saya dulu ya, sebelum saya tutup di YouTube juga nih. Nah, terbukti sudah. Berbusa-busa congornya menjelaskan. Ternyata yang dia jelaskan adalah sebagaimana perikopnya sangat gede tulisannya adalah Yahya. Apa? Adalah apa teman-teman? Nabi Yahya. Karangannya. Karangan. Saya ulang dulu, saya ulang kompak. Teman-teman juga yang ada di YouTube diketik dan ada di sini juga diketik. Berbusa-busa congornya menjelaskan. Ternyata yang dia jelaskan adalah Karangan. Terima kasih. Layak nggak dipercaya buku karangan? Enggak, Paman. Terima kasih. Yahya. Akhirnya dia membuka aibnya sendiri. Itulah yang di Bible, kumpulan Matius, Lukas, dan lain-lain. Terima kasih. Sampai jumpa. Silakan di-handle dulu. Saya suruh baca, kabur. Malu membacanya. Hai. Siapa lagi yang mau andalkan buku karangan? Ini di atas ini. Beku sama Lungu. Ayo, Kandito, silakan. Ya. Hadapi mereka yang mengandalkan karangan Yohanes. Selamat sore Bapak-bapak semua. Ya, sore. Bang Simalungu ini Kristen kan? Ya, Kristen. Ya, tadi Anda percaya nggak yang dibawakan itu ternyata karangan itu? Siapa itu namanya tadi? Beritakan kebenarannya. Iya. Nah, di sini saya cuma mau mengatakan sama dia supaya dia dengar ini. Hei, kau lantang-lantangkan suaramu. Ini seolah-olah itu suatu kebenaran. Kecil suaranya, kecil nggak kedengaran. Seperti memakai toa saja. Nggak kedengaran suaranya. Jangan ngarang, boy. Ya aja itu. Jangan ngarang, Bang. Ya, kau lantang-lantangkan suaramu seolah-olah itu sudah benar. Cuma ini ngarang lagi Apa ini? Bang, ini bukan lapak. Ini bukan lapak jual obat. Obat panu bukan. Hei, kau lantang-lantangkan suaramu. Buku apa teman-teman? Tadi yang dibacakan apa teman-teman? Karangan. Itu aja udah. Netizen ditulis dong di bawah, gedein huruf kapital semua. Yang ada di YouTube juga. Apa teman-teman? Buku apa? Huruf gede, huruf gede. Karangan Yahya. Kapital. Wih, pintar semua menulis ini. Ambil sepedanya. Tapi ini kenapa biksu
Biksu Samilungu malah nyalain si kebenaran, ternyata karangan gitu loh. Kenapa ini kok disalahin? Kebongkar jadinya. Tapi kalian ini nggak jeli loh. Kalau saya jeli loh orangnya. Oh ternyata perikopnya di atas itu. Yang mematikan omongan di bawah. Gitu. Ternyata buku karangan. Selesailah kasihan. Kabur. Itu dia kan yang suka pakai terjemahan TL itu. Ya kalau TL konsekuensinya itu. Bahasa Inggrisnya juga begitu kok. Encoding kan. Encoding artinya apa? According. Ya according. Apa artinya? According karangan. Ya iya. Menurut. Ya kalau menurut. Si Manung Kalit. Aduh. Kang Dito, kalau menurut misalnya buku menurut Kang Dito, firman Tuhan nggak tuh? Bukan lah. Buku menurut Yohanes. Bukan firman lah. Ya kalau menurutnya, ya iya menurut dia. Apalagi kalau menurut agak mending kalau karangan. Ingat Bapak Pendeta Perspektif? Masih ingat gak Pendeta Perspektif itu? Ya itulah. Apapun itu kami salut sama Banjuma, tetap menghormati data yang mereka bawa. Maupun buku karangan, ya tetap ya, kita menghormati dia. Ya itulah yang dipakai, itulah yang dibahas. No problem sih sebenarnya. Kita hormati buku karangan itu. Oke? Itu intinya. Kita hormati usaha mereka. Ini air pudan ini naik turun. Udah kita ini naik lagi. Untuk yang ada di Andi Selebes Challenge sekian dulu ya. Aku pengen olahraga dulu. Menjelang maghribnya. Masih ada waktu. Terima kasih untuk yang di YouTube. Kita sudahi. Kita jumpa lagi pada Isya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Manung Kalit, ngapain naik lagi kalau cuma jadi berhala? Bicara kau. Kalit. Dito. Nah, gimana tadi itu data yang ditampilin sama saudaramu Kristen tadi? Iya, soal open cam. Silakan si Manung Kalit, open cam juga. Nah, tadi aku open cam nggak mau kalian jawab aku, diturunkan. Kenapa kayak gitu? Bro, tadi temanmu itu dikasih ruang lah untuk berkreasi Iya, sedikit. dengerin Masa dulu. langsung dipotong-potong? Habis ini kau ngomong. Tadi, itu namanya tadi berita Jadi kebenaran. gini loh, Kamu kan nggak mau denger saya janganlah ngomong. bacot. Inilah yang saya tidak suka sama sampean. Kan mute kan. Dengarkan dulu orang ngomong. Habis ini Kenapa lah kau baru malas ngomong. Susahnya. Kau nggak mau mendengarkan orang ngomong. Karena masih mau demi koin. Oh, ini ujung-ujungnya. Udah, kalau nggak mau ya silakan. Gue injak. Nah, masuk moko. Ngomong lo kalau dibawa. Nah, silakan ngomong. Kalau perlu pakai speaker gede. Mana kok digabungin tetangga? Orang ya. Aduh ya Allah nih orang, bener-bener dah. Ya, kita kasih kesempatan dulu Bang Handi. Ini ada saudara kita ini Bang Leminho, setelah menyimak mungkin ya banyak ilmu yang sudah kita perdengarkan bersama, dan kebenaran itu memunculkan karangan. Nah, ini apa yang terjadi nih seluruh teman-teman Kristen, terutama Leminho dulu. Leminho, ada komentar? Silakan buka mic-nya, saudara. Bapak Leminho, mau sekarang open cam? Sudah insaf dia, Kang Dito. Belajar Islam ini dia udah insaf. Iya, insya Allah. Tapi ya itu tadi, karena nenek moyang, orang tua, dan lingkungan serta keluarga. Tapi setelah diberitakan kebenaran tadi ternyata itu ada yang karangan, ya harusnya lebih semangat dong, gitu kan. Ya, silakan Leminho. Bro. Ayo berpikirlah. Nggak malu, nggak sadar kali dia itu nampilin ya.
Gue jeli loh. Ini apa yang ditampilin ya? Apa yang ditampilin? Oh, karangan. Oh, maaf. Iyalah. Lah saya Yahyanya itu kan tulisannya gede, Bang Hendri. Yahya kan? Karangan Yahya tapi yang dibawa Yohanes. Kan gitu ya. Sejak kapan itu loh? Kok yang mengarang siapa, yang dibicarakan siapa kan beda-beda juga sih. Itu belum masuk ke situ loh. Jadi karangannya Yahya, yang menulis Yohanes, yang dibicarakan Yohanes. Tapi saya minta bacakan tadi itu, dia kasih buku kecil. Dia kasih buku kecil, baru kabur. Ya Allah, berita kebenaran, berita ganti kan nanti kalau dia datang lagi itu. Kalau Arif, saya tahu ganti namamu, Berita Karangan. Jangan lagi kebenaran, Berita Karangan. Bener juga tuh, beritakan karangan gitu. Bang Andi, sekelas Kang Dito, Bang Andi, kena tipu barusan dia. Aduh, nge-share Bang Juma. Bang Jumanya ada di Komal sini kan. Waduh, dia nyawer-nyawer ke Bang Juma KW. Waduh. Aku nggak lihat loh. Loh, kok 16? Oh, kampret ini, langsung dibisuin. Oh, ketipu ya? Iya, langsung gue blokir. Dia ngajak aku untuk bantu Bang Juma katanya. Di-share ke saya di DM. Ya, setelah itulah. aku lihat, waduh, Bang Juma lagi ini PKN dengan Elia Miron. Itulah teman-teman ya, waspada ya teman-teman ya. Untuk ketipu. Bahkan ada perempuan itu memakai nama Bang Juma merayu perempuan. Manggil-manggil sayang, segala macam, begitu ya. Akhirnya endingnya nanti ya rusaklah nama Bang Juma. Bahkan minta uang loh itu. Bahkan minta uang memakai nama Bang Juma. Iyalah, kemarin Gitu ya? saya masuk ke dalam itu Komalnya Bang Andi, kan di situ ada kebenaran. Saya kan berteman dengan si kebenaran itu. Kalau dengan Bang Juma KW-nya itu enggak. Jadi saya masuk, oh ini RFRH, kan, ayo. Ini miskin katanya. Kalau mau paus silakan lempar katanya. Gitu bilangnya. Ya itulah saya, makanya kalau setiap live itu ya, saya infokan bahwa waspada begitu. Kalau Bang Juma tidak aktif berbicara, itu berarti bukan dia, itu siaran ulangan. Nah kalau udah siaran ulangan begitu, itu bukan akun asli Bang Juma. Itu satu. Kedua, kalau ada yang begitu-begitu, nge-DM ke Anda ya, nggak mungkin WA karena dia nggak tahu nomor antum semua. Nge-DM, bahasanya agak sedikit nyeleneh, dan endingnya so akrab, dan minta sesuatu, ini bukan Bang Juma, ini pasti penipu. Diulang ya. Memakai nama Bang Juma, nge-DM, terus isinya nyeleneh-nyeleneh. Pertamanya baik, lama-kelamaan menjurus. Nah kalau sudah menjurus hal-hal yang negatif, apalagi kasih nomor rekening, itu namanya penipu. Diblokir segera mungkin. Bersediakah Anda memblokir akun-akun palsu Bang Juma? Saya udah blokir. Kurang asam, masa gua kena itu. Iya lah, dong tadi di share ke saya, Bang Juma lagi PK katanya kan, mari kita bantu. Waduh, itu Bang Juma KW, kan itu Bang Juma ada di Komalku. Asem, aku kena tipu katanya. Asem. Waduh. Sambut dulu nih, Bang Indra Kurniawan. Assalamualaikum Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih abangku ya, sering ngunjungi YouTube aku ini. Makasih abang. Mantap banget, makin mantap, gaspol, semangat. Semangat 45 abang. Bang Indra katanya mau ke JKT. Iya, ke Jogja dulu, Jogja. Mungkin akhir bulan. Mungkin akhir bulan baru ke Jogja, insya Allah. Tetap hubungi nanti. Masya Allah, makasih abang. Siap. Oke, lanjut monitor. Menurut karangan, gue jadi pengen ketawa terus. Karena baru ini di publik, tadi ditampilkan Bang Handi. Malu dia. Siapa suruh lo? Gue ganti thumbnail gue nih. Bang Handi, kasih pencerahan ke Lemenho ini. Gue ganti thumbnail gue nih. Ya, momen karangan Yohanes nampak di layar. Gue ganti thumbnail gue. Yakin dia udah nggak main TikTok lagi tuh pasti. Syukran.
Gua tabok Dia lu. nggak kena TikTok lagi dia. Banyuwangi mau ditipu gitu loh. Kurang ajar Banyuwangi mau nipu pakai buku karangan. Iya, ini loh saya dari tadi coba ngejar Lee Min Ho ini ada kabar apa nih kira-kira nih update-nya? Atau sebenarnya dia tahu sih? Ya Bang Lee Min Ho ya. Kalau Bang Lee Min Ho ini, apa yang disampaikan Banyuma kita orang di sini itu membuat akalnya berfungsi, itu intinya. Jadi apa yang diterangkan umat Islam itu masuk akal. Apa yang diomongin pendetanya kok akalnya agak sedikit tidak serobit menerimanya gitu loh. Nah ini orang-orang kayak gini yang mudah-mudahan dapat hidayah sih. Kalau menurut saya ya, kita doakan saja. Amin. Lee Min Ho ini gitu. Iya, tadi di awal masuk beliau Bang Hendi kan bilang, aku mau belajar Islam. Tapi gimana ya, lawang semua keluargaku, ayah ibuku 100% Kristen gitu kan. Maka Ustadz Felix yang pertama kasih pencerahan. Habis Ustadz Felix, Ustadz Tahta. Yang mudah-mudahan beliau terbuka nanti. Cuman kendalanya itu karena semua orang tuanya, keluarganya, saudaranya 100% Kristen katanya. Iya kan Lee Min Ho? Coba dibuka mute-nya Lee Min Ho. Mudah-mudahan kau dapat hidayah. Amin. Kalau yang kayak gitu, nggak ada itu orang, jarang sekali itu orang memeluk Islam itu tidak ada kendala, banyak sekali. Terutama faktor keluarga memang. Banyak itu yang dibuang, tidak diakui, tidak diberi harta waris dan segala macam begitu dibuang. Tapi endingnya bahagia kok. Endingnya bahagia. Justru orang yang murtad itu langsung tidak ada cobaan, tapi langsung dapat 3H. Apa sih? Harta, tahta, dan wanita. HTW ya, nah, langsung dapat itu. Contohnya kayak si Udin, KC dan lain-lain gitu. Jadi beda memang. Nah itulah rintangannya, itu ujian namanya. Tapi saya yakin kok semua ada jalannya. Coba bilang, tadinya Anda punya saudara seiman berapa yang ada di Republik ini? Ya Anda tambah seiman berapa? Kan gitu. Jadi nggak alasan bahwa karena keluarga. Itu artinya di situ hidayahnya belum masuk sih. Artinya apa namanya ya? Ikrar dalam hati belum. Yang penting berakal dulu deh. Kayak Kandi itu kan gitu dulu. Kandi itu dulu dimusuhi keluarganya juga kali. Enggak sih, bodoh amat katanya. Tapi mau ngajak yang bilang bodoh amat itu susah banget memang. Saya udah di Bali, saya udah ngomong. Tapi ya mereka responnya begitu. Tapi yang mereka cari memang yang tidak beraturan. Yang aturan datangnya dari Allah gitu kan. Itu sih kalau saya boleh share. Saya boleh share ke teman-teman semuanya. Orang mualaf itu tantangannya pengen banget keluarga terdekat itu untuk ditarik, diberikan kebenaran Islam dan kemudian mengikuti, mengikrarkan syahadat. Tapi ya karena kalau Allah masih belum berkehendak, kita hanya bisa mampu berdoa, terus berusaha mengingatkan waktu ketemu ngobrol. Ya mereka lebih memilih yang nyantai seminggu sekali, mendengarkan apa yang diomongin pun nggak tahu juga. Ya karena kejahilan, karena kebodohan. Itu Bang Handi. Tapi saya terakhir kemarin setelah ketemu, saya mengatakan bahwa kalau mati nggak mungkin aja sih. Kan gitu. Yang ditakuti keluarga meninggalkan, ternyata meninggal itu sendirian, nggak rame-rame. Itu Bang Lee Min Ho. Karena kalau ini pesan kita ya, hidayah itu sudah full tentang kebenaran, berakal itu sudah hanya takut kepada manusia, maka itu yang akhirnya membantah kebenaran atau hidayah itu yang masuk gitu. Itu aja sih. Mudah-mudahan insya Allah Allah membantu kita, orang-orang terdekat kita yang masih kafir diberikan hidayah oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Rone, ada apa kau Rone? Rone, selamat sore Rone. Rone Sinaga. Iya, kenapa bang? Iya, Kristen.
Ya, Katolik. Di KTP Protestan. Oh, ya silakan Kang Dito. KTP Protestan, tapi gerejanya Katolik. Enggak lah, enggak bakalan diterima Pak Andi. Beda denom. Syukuran Pak Indra. Udah Bang, ada keluh kesah mungkin selama jadi Kristen, apa keluh kesahnya Bang? Selama jadi Kristen, keluh kesahnya iblis Allah itu selalu mengganggu aja. Itu aja Bang. Apa yang mengganggu? Selama jadi Kristen, saya memerangi iblis, bertobat sudah 12 tahun. Iblis Allah itu tiap pagi Apa aku sih? enyahkan gitu. Oh, yang ada di Tapi Bible. menurut data di Bible, Anda harus berterima kasih kepada iblis. Karena dengan jasa iblis lah ini, dengerin dulu ya baru Anda ngomong ya. Karena jasa iblis inilah yang mempengaruhi tentara Romawi, mempengaruhi Yahudi, tua-tua Yahudi, mempengaruhi Yudas, sehingga Tuhan mau mati. Jadi jasanya iblis sangat-sangat signifikan terhadap agamamu bro. Silakan. Kalau kau merasa itu jasamu baik, ya itu urusanmu, karena kau kan percaya iblis. Terima kasih. Terus yang membunuh Tuhanmu itu atas kehendak Tuhan apa kehendak iblis? Ya memang itu sudah kehendak Tuhan. Di mana kehendak Tuhan boleh membunuh Yesus? Aku memberikan nyawaku dan aku mengambil Itu penulis. kembali. Perintah Itu Yesus Tuhan. yang ngomong. Pertanyaan saya Bang, perintah Tuhan boleh membunuh. Itu Yesus yang Dengarkan ngomong. dulu pertanyaannya. Itu Yesus yang ngomong. Itu Saya nggak bunuh ngomong diri, Yesusnya. namanya bunuh diri. Itu Yesus. Saya nggak Itu ngomong bunuh Yesusnya. Pertanyaannya Iblislah bapakmu. perintah Bapak di surga. Siap. Bisa nggak sih dengerin dulu napa? Lalu di bang Bang, perintah Bapak di surga boleh membunuh Yesus yang tidak bersalah, gitu loh maksudnya. Silakan. di mana ayatnya, coba cari. Ya makanya saya minta, boleh nggak? Ya nggak tahu, kau yang cari lah. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Hah? Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Kau cari ayatnya. Boleh atau tidak? Kau cari ayatnya. Ayah, anak karangan juga ini mah. Kau pula cari perkara, ya kau cari ayat. Oke, saya cari ayatnya. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, perintah Tuhan tak boleh Siapa yang membunuh. perintahkan, Tuhan atau siapa itu? Aduh ya Allah, ini anak. Saya bicara dulu, habis kau ini ngomong. Emang di kitab Keluaran Tuhan yang ngomong. Terus siapa yang ngomong di kitab Keluaran, siapa? Ya udahlah, kalau kau nggak tahu kalau itu bukan Tuhan, ya selesai lah. Ini anak ini orang gila ini mah. Kayaknya iya. Kurang Turunlah kau. Orang gila. Orang gila bener. Bukan orang gila, orang blow on. Sorry bro. Kau masih blow on. Kau belajar dulu 67 tahun. Baru masuk ke sini lagi. 67 tahun tambah 2 menit. Perintah Tuhan di Keluaran 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu yang dipakai Nabi Musa mengajari kaumnya. Jadi orang yang membuat kejahatan itu adalah bukan kehendak Tuhan, tapi pengaruh iblis. Karena iblislah yang selalu merasuki manusia untuk berbuat jahat. Pembunuh Yesus di tiang salib itu adalah orang jahat. Yang namanya pembunuh pasti orang jahat. Jadi ya dengan jasa iblis, ya kau nikmatilah kau. Jangan kau benci iblis. Jangan. Kalau kau benci iblis berarti kau nggak suka, kau menolak kematian Yesus. Betul apa betul kan Dito? Betul. Lanjut dulu lah, mau mandi. Iya, maka kalau tidak di perjanjian lama, kita ambil di perjanjian baru. Matius 26 nomor 31. Yesus berkata kepada mereka, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala
Gembala, semua orang Kristen meyakini gembala yang baik itu adalah Yesus. Nah, yang jadi pertanyaan, aku ini siapa? Aku akan membunuh gembala. Nah, aku di sini siapa? Yang pembunuh manusia sejak semula itu kan si Iblis Isis. Yohanes 8 nomor 44. Itu perkataan gembala itu sendiri. Jadi Bapa itu di dalam perjanjian baru itu ada dua, teman-teman. Ada yang iblis adalah yang menjadi bapamu. Kalau yang Yesus bersyukur, aku bersyukur kepada Bapa. Nah, itu juga Bapa tuh. Tuh ya. Silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi naik, jangan lupa niatnya. Niat ini mau ngapain? Akhirnya kebenaran itu menunjukkan bahwa karangan yang ditunjukkan. Nah, ini meletre sudah. Ya, silakan. Leminho masih belum monitor, Leminho. Matius 26:31. Kemudian ada lagi tadi Keluaran 23 nomor 7. Itu kan? Itu pengajaran tuh. Nomor 8-nya tentang suap. Orang yang menerima suap itu dikatakan terkutuk. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Kemudian di Ulangan 21 nomor 22-nya, orang yang berbuat dosa sepadan dengan membunuh itu yang disalib. Nah, apakah kriteria tersebut kepada Yesus? Enggak juga. Udahlah. Yang kita diskusikan seperti itu ya. Jadi kembali lagi kepada yang tertulis, bukan persepsi pribadi. Kalau sudah yang tertulis itu persepsi atau karangan, ya karangan itu yang kita bahas. Apakah karangan itu adalah firman Tuhan? Jelas akal kita akan mengatakan bukan dong, kan karangan. Gitu. Ya, silakan. Pak Ketum, monitor Pak Ketum. Ini Leminho mau diapain enaknya? Bro Leminho, silakan, silakan. Atau mau maripan dulu? Karena saya rasa juga Ustadz Arif, host. Iya, di sini sudah masuk waktu maghrib. Ustadz Felix sudah beribadah itu. Ustadz Felix, monitor Ustadz Felix. Ustadz Felix, monitor Ustadz Felix. Masih beribadah mungkin. Lanjut aja dulu Kang Lito. Iya. Leminho belum buka suara. Mudah-mudahan buka suara nanti kita perdengarkan isi hatinya dengan menggunakan keseluruhan tubuh ya. Jadi banyak orang yang kemudian kami mengikuti kata hati kami karena iman itu ada di hati kami, tapi kepalanya ditinggalin kan gitu. Ini yang sering terjadi pada saat kita diskusi sudah menemukan kebenaran tetapi lupa, hanya iman saja yang dibawa, cuman tubuhnya doang, kepalanya ditinggal. Itu yang bahaya tuh. Ya, mudah-mudahan memperkuatkan pencarian kebenaran dalam beriman atau beragama saudara-saudara kita yang memang ingin mendapatkan pencerahan, wawasan tambahan, menyimak kita di diskusi lintas agama, terutama di Menara Syiar Apologet Islam Indonesia. Ya, ini dapat mengambil poinnya. Kita berbantah-bantahan bukan penyerangan pribadi, tetapi argumentasi dan pengetahuan. Tapi jujur hari ini sangat kelihatan sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, qadarullah, ada terbuka Bible terjemahan lama, di situ tertulis terang-terangan ada orang Kristen yang memegang versi terjemahan lama itu jelas Injil karangan Yahya. Itu jelas Injil karangan Yahya.
Nah kalau sudah karangan ini kan sudah kita harusnya sebagai manusia yang sempurna, berakal. Masihkah diimani karangan dianggap firman Tuhan? Apalagi ada nama Yahya. Yahya itu Nabi Yahya, putra Nabi Zakaria. Maka Yahya yang mana yang dimaksud mengarang tadi itu? Wah, semakin hancur, semakin hancur. Semakin hancur. Bapak pendetanya kejang-kejang semuanya di bawah. Ayo naik, silakan. Apa lo ikut akun privat itu nggak bisa dijambak. Eki suruh naikin, nggak bisa dijambak. Iya, batu sia itu juga. Ini pengecut gitu ya. Jadi orang yang ya semakin jelas mereka-mereka ini yang menganggap perkataan si bisu yang berbisik kepada si buta. Ya Eki, selamat sore menjelang malam. Selamat sore juga Bang. Ini kenapa sih aku di mute-nya banget nih host ini? Ya kalau tapping menghujat ngapain tapping? Ya, Iya, lebih baik di atas. Lebih baik. Iya, kami bisukan agar Anda itu naik. Kalau tidak ada tappingan orang lain. Iya, Anda itu naik gitu. Kalau nggak mau naik berarti Anda perempuan. Ganti aja celanamu dengan rok mini atau daster gitu aja. Untung naik. Berarti Anda berani untuk berdiskusi ke atas. Jangan hanya modal bunny tapping aja. Kalau mau berani diskusi aja ke atas. Nah, kau diam dulu, aku mau ngomong gimana ini dari tadi kau ngechat terus ini. Host kayak apa nih kayak gini nih? Gak memberikan kesempatan ke orang lain. Loh ya silakan. Islam. Open cam. Mau open cam. Kalau open cam udah ganteng sama aku. Silakan open cam. Karena Anda tappingannya itu menghujat terus di bawah. Maka kami bisukan. Wah, kamu tidak melihat tappingan orang-orang kalian, orang Islam di bawah. Coba lihat. Loh iya, itu balasan karena ada tapping-tapping seperti itu. Balasan gimana? Dari awal saya lihat di sini tappingan Islam bodoh di bawah ini selalu menghujat. Saya diam. Setelah saya komen sekali, bingung kalian ketar-ketir. Apanya yang bingung? Siapa yang ketar-ketir? Sebelum Anda itu sudah banyak yang menghujat di sini. Saya itu host nggak bisa memantau. Aku mau bertanya di kamu aja gini, karena kamu ini sok Islam yang sok pintar. Sekarang Muhammad lagi di mana? Kenapa memangnya? Muhammad lagi di mana sekarang? Yesusmu yang kau tuhankan itu sekarang ada di mana? Ayo. Yang pernah jadi bangkai itu ada di mana? Di mana? Tunjukkan kalau di surga. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan ke dalilnya kalau Yesus itu ada di surga. Aku nanya, kenapa kau tanya kembali? Jawab dulu. Muhammad gimana? Tunjukkan kalau Tuhanmu itu ada di surga. Tunjukkan dulu. Islam yang banyak dalil yang dibuat. Tunjukkan dulu di mana Tuhanmu itu ada di surga. Waduh, berarti Tuhanmu itu lebih kecil dari ciptaannya ya, dari surga ya. Masa ada Tuhan punya rumah? Nah, kamu jawab yang aku tanyain Muhammad di mana? Loh iya, sebelum aku jawab. Bahwa dia sekarang di surga. Waduh, di mana? Tunjukkan kalau Yesus itu di surga. Tunjukkan. Kalau Yesus itu di paradiso. Iya, tunjukkan di mana itu. Silakan. Takut kali kalian. Iya makanya silakan dibuka original tag-nya. Kamu itu bukan kelasku berdebat sama aku. Silakan dibuka original tag-nya. Main bungkam. Silakan. Apa kalian ini? Kalian enggak ada. Silakan tunjukkan original tag-nya. Tunjukkan original tag-nya bahwa Yesus itu ada di surga. Tunjukkan, ayo. Kalau baca Al-Quran kamu jangan coba baca Arabnya. Ayo tunjukkan. Jangan coba baca Arabnya, baca artinya. Tunjukkan kalau Yesus itu ada di surga sampai sekarang. Ayo di mana? Tunjukkan di mana dalilnya. Tunjukkan monyet. Waduh, ini. Tunjukkan. Ini ranah diskusi di sini. Ini ranah diskusi. Coba tunjukkan dengan dalil, pakai dalil kalau Yesus itu ada di surga. Ayo, tunjukkan.
Tunjukkan kalau Baru Yesus, belajar ke kalau sekarang. Tuhanmu itu ada di surga. Mosok seorang Tuhan Ini itu aku lebih tanya kecil dia balik daripada lagi. surga. Nih, Hei, mosok Islam Tuhan itu bodoh nih, punya Islam tempat ya? bodoh. Aku Hei, tanya mosok. dia balik nanya dia aku. Waduh, mosok seorang Tuhan punya tempat. Berarti tempat itu lebih besar daripada Tuhan ya? Waduh, gimana ini? Bisa diskusi nggak? Kalau nggak bisa diskusi, saya mute. Kasih bola dunia aja gantian kita ngomongnya. Kasih bola dunia kita ngomongnya Aku gantian. tanya dulu, jawab dulu dong. Ya, nanti aku jawab Jangan kalian sekaligus aku bertanya. Ya, diterima Gantian. Kang Dito ya. Diterima Kang Dito. Oke. Terima Kang Dito. Oke, baik. Jadi tappingan di bawah itu karena dia kejang-kejang, dia naik menghujat. Di atas cuma nanya, Nabi Muhammadmu di mana? Nabi Muhammad sudah wafat. Di mana saat ini? Di alam barzah. Semua manusia itu kecuali Nabi Isa alaihissalam yang memang diangkat. Oh, kabur dia. Jadi kalau nggak tahu nggak mau main TikTok. Nggak punya ilmu dia. Nggak punya ilmu, tapi dari profilnya ada ketahuan kok. Ya, udah dinormalin aja lagi. Iya, kalau memang mau berbicara seperti itu, Islam malah yang lebih kemudian masuk akal. Itu kan sesungguhnya aku itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah, kan gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku milik Allah dan akan kembali ke sisi Allah, kan gitu. Iya. Ayolah teman-teman yang Kristen ini mau diskusi, kita diskusi. Ya karena tappingannya menghujat dibisukan ya supaya naik, supaya diskusi. Ternyata sama aja nggak bisa diskusi. Gak ada diskusi, gak ada ilmu. Cuma mudah congor aja. Iya. Wah, ada David di bawah. Gimana David? Mau syahadat sekarang David? David naik David. Wah, semalam banyak banget nih belajar. Dia udah bisa baca Quran. Sudah hafal surah Maryam ayat 30 sampai 35. Wah, Masya Allah. Yang lagi viral katanya kan. Dibacakan indah sekali caranya. Ini Allah. Gimana Fit? Coba ulangi Fit. Yang sudah kamu hafal. Iya, katanya kamu belajar berapa 3 minggu baru hafal. Gimana Fit? Coba diulangi Fit. Coba diulangi Fit. Ntar malu. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Semalam mah yang nonton dikit, sekarang mau banyak, malu. Yang doa katanya. Ternyata apa kan itu? Ada doa katanya. Kul a'udzu binnas ya kan itu. Iyalah, emang nggak apa-apa. Al-Quran itu semuanya doa semuanya. Bagus, nggak apa-apa. Ih, kirain mau doa itu. Iya, semua ayat suci Al-Quran itu doa. Ya berarti bener dong. Iya, nggak salah kok. Iyalah, nggak salah. Nggak, coba Maryam itu. Aku kok kangen suaramu yang semalam itu. Kangen. Normal enggak nih kangen sama cowok? Enggak, kangen sama suaranya, kangen sama lantunannya. Seorang kafir tapi bisa menghafal Qala inni Abdullah kan gitu kan. Kan hafal juga ada nadanya, ada yang. Iya, Anda bilang karena sudah viral di TikTok gitu kan. Iya. Iya, ya coba diulangi Fit. Yo. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Tuh, kasih aplaus dulu pada David. Masya Allah. Apa tahu maknanya Fit? Maknanya tahu nggak? Ya Fit. Tahu. Gimana ketika kemudian Nabi Isa itu berkata sesungguhnya aku Abdullah adalah hambanya Allah.
Bukan Tuhan, Fit ya. Ataniyal kitabah, kan gitu kan. Dan kemudian Allah memberikan aku ketetapan yang berupa Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan kemudian aku dijadikan sebagai seorang nabi. Gitu, Fit ya. Jadi bukan Tuhan. Nabi Isa itu bagus, sekarang sudah David, sudah mulai agak kebuka. Mudah-mudahan dapat hidayah, Fit ya. Sama dengan Leminho yang ada di atas ini. Leminho masih monitor, Leminho silakan dibuka mute-nya. Lanjutkan Dito, saya ibadah dulu kan Dito, gantian kan Dito. Iya. Jadi keutamaan yaitu kisah Nabi Isa alaihissalam yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang berita gaib. Ya. Bagaimana penolakan atau penghinaan kepada ibundanya, Bunda Maria, Siti Maryam, dituduh sebagai seorang pezina karena tiba-tiba melahirkan seorang baby. Nah, kita tahu bahwa di bangsa Israel itu, orang Yahudi itu, kalau ada yang berzina, maka akan dihukum rajam. Terus kenapa kok bisa tidak dihukum akhirnya? Nah, ini bagian daripada mukjizat. Nabi Isa alaihissalam itu mengatakan yang itu pada saat dia di timbangan. Qala inni abdullahi atani kitaba wa jalani nabiyya. Bentar, ada telepon. Iya, Ustadz Felix monitor, Ustadz Felix. Iya, monitor. Nah, ya ini David yang semalam, Pak Ustadz Felix, silakan. Iya, Bang David kan hampir sama anunya sama Leminho ini, tinggal ngucap sebenarnya dua orang ini. Tinggal ngucap David sama Leminho. Tinggal bersaksi. Adapun tentang pemahamannya sebenarnya tentang tauhid sudah masuk sebenarnya. Cuma mungkin karena pengaruh keluarga, pengaruh nenek moyang sehingga masih bertahan di Kristen. Tapi yang menjadi persoalan ketika kemudian nasib kalian berdua sama dengan Fir'aun. Semasa diutusnya Nabi Musa kepada Fir'aun itu Fir'aun pun percaya sebenarnya kalau Nabi Musa dan Harun itu adalah utusan. Dan mereka berdua, dan Fir'aun pun percaya bahwa Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa dan Harun itu adalah Allah pencipta alam semesta. Tapi karena demi kesombongannya, keangkuhannya, sehingga dia tetap pada pendiriannya menjadikan dirinya Tuhan kepada bangsa Israel. Barulah ketika kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah, baru mengangkat kepalanya sejenak, mengatakan qala amantu annahu la ilaha, ya qala amantu, aku percaya kepada Tuhan yang diperkenalkan Musa dan Harun kepada Bani Israel, wa ana minal muslim, dan hari ini aku bersaksi bahwa saya adalah muslim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya, qala al-ana, tidak, tobatmu tidak diterima karena semasa di dunia engkau diberikan kesehatan, engkau diberikan waktu untuk bertobat, lalu sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim, maka tidak diterima tobatnya. Maka inilah yang dijadikan rujukan oleh kaum muslimin, ya khususnya oleh para ulama, bahwasanya tobatnya orang-orang yang bertobat pada saat nyawa sudah kerongkongan itu tidak akan diterima. Tapi Allah Maha Penerima tobat semasa manusia itu masih punya nyawa di kandung badan. Akan tetapi ketika hendak dicabut lalu bertobat, maka tidak diterima tobatnya. Nah, saya khawatir ketika kemudian nasib Anda berdua sama dengan Fir'aun. Maka oleh sebab itu pikirkanlah, ya keluarga tidak akan pernah menyelamatkan kita di akhirat. Ya jangankan di akhirat, mungkin di dunia ini ya tidak bisa kita saling menolong ketika kemudian ditimpahkan ya musibah yang sangat dahsyat. Contohnya ketika hari kiamat, ya wa ummihi wa abi wa shabihatihi wa bani, ya orang tuanya lari dari istrinya,
seorang anak lari dari ibunya. Jadi jangankan di akhirat kelak, di dunia ini ketika terjadi hari kiamat, mereka lupa siapa keluarganya, mereka lupa siapa anaknya, mereka lupa siapa ibunya, mereka lupa siapa ayahnya. Yang ada adalah nafsi-nafsi saling membelah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik hakim adalah Allah. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sebaik-baik hakim yang akan mengadili kita pada hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Begitu Bang David dan Leminho. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda berdua. David, Leminho, apa yang masih menjenggal hati Anda berdua sehingga masih bertahan di Kristen? Oh iya, keluarga. Keluarga. Enggak, Kang Dito itu. Sama. Kenapa? Enggak, Kang Dito masih. Oh, enggak tahu juga Kang Dito. Kang Dito orangnya sibuk. Kenapa dengan keluarganya Bang David? Yang masih melarang aja. Masya Allah. Iya. Begini, berbicara tentang kekeluargaan itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan akidah Bang David. Karena agama kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah mengajarkan kepada umatnya bagaimana hidup dalam keluarga. Justru ketika kemudian Anda memeluk Islam, lalu Anda di sekitar Anda masih banyak non, termasuk ibu, wa abi, bapak, termasuk saudaranya, justru di situ kita bisa memperlihatkan bagaimana Islam itu. Makanya ketika kemudian para sahabat masuk ke dalam Islam seperti Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana pada saat itu ibunya sangat benci kepada Rasulullah. Ibunya Mus'ab bin Umair sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah mengajarkan mereka, wasainal insana biwalidayhi, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu apapun yang terjadi. Ya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Berbuat baiklah kepada mereka, kepada keluargamu. Yang membedakan adalah sesembahan. Ya, yang membedakan adalah sesembahan. Justru Anda hadir di tengah-tengah keluarga Anda memberikan contoh tauladan yang baik. Makanya ketika Anda bersaksi Muhammad dan Rasulullah, maka secara otomatis Anda berusaha untuk mengikuti akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sepakat ada kemarin muallaf yang menerangkan bahwasanya ketika kita bersahadat secara otomatis akhlak kita akan berubah. Ya, satu contoh ada yang taping di bawah Bang Jay. Ya. Oga siapa? Yoga. Ketika baru pertama masuk muslim bagaikan menggenggam bara api. Maka semakin nyata apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bada'al islamu ghoriban wa sayauduhu ghoriban. Islam itu asing, akan terasa asing bagimu. Kenapa? Masuk ke dalam Islam bagaikan menggenggam bara api. Kalau baru pertama digenggam panas membara, akan tetapi ketika kemudian kita bersabar, wasta'inu bisabri wasalah, kita sabar, maka perlahan demi perlahan api itu akan padam. Itulah ujian yang dialami oleh waktu pertama. Bagaimana orang tuanya memperlakukan dia, bahkan ketika dilempar sama ibunya, sampai-sampai mulutnya bengkak dan berdarah. Bang Jay telepon saya, Ustadz, saya begini, dikasih begini sama orang tua saya. Lantas saya ingatkan kepada Bang Jay, ya tetap ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengajaran Rasulullah? Wa wassaynal insana biwalidayhi wahnan ala wahni wa fisoluhu. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wahnan ana wahli wa fisoluhu, karena dialah yang mengandungmu, dialah yang melahirkanmu, dan dia pula yang membesarkanmu. Tetap berbuat baik.
Lama kelemahan bara api itu ya semakin paham. Maka sampai sekarang alhamdulillah bi nikmatihi tataimus sholihin. Iya, sekarang berjalan seperti mana biasanya. Begitu pula dengan yoga. Baru pertama walaupun masih ada sedikit, ya gesekan masih ada sedikit, tapi itu bagian daripada ujian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih hambanya yang dia masukkan ke dalam surga. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, apa hasibutun an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira kamu masuk surga sementara engkau belum diuji sebagaimana ujian para nabi dan rasul terdahulu dan para sahabat radhiyallahu anhum. Memang kita harus diuji. Kenapa? Tanpa ujian kita tidak bisa naik kelas. Di sekolah saja kita ujian dulu baru naik SMP, SMA. Apalagi masuk ke dalam surga sebagai kekasih Allah Subhanahu Rabbul Izzati Jalla Jalaluh. Begitu Bang Datuk. Jangan pikirkan keluarga, justru engkau ya hadir di tengah-tengah mereka ketika kemudian Anda sudah berakidah yang benar. Hadir di tengah-tengah mereka, memberikan cahaya pelita kepada mereka. Tampakkan agama yang benar, tampakkan akhlak yang baik di depan mereka. Wa wassainal insana biwalidayhi. Demikianlah Bang David dengan Lemihno. Mantap, mantap. Yes. Silakan. Kalau Anda beralasan tentang keluarga, justru ketika Anda kemudian masuk ke dalam agama yang dianut para nabi dan rasul, justru membuka peluang kepada Anda menjadi pelitah dalam keluarga. Karena ukuran suksesnya manusia di hadapan Allah bukan karena dia kaya, bukan karena dia berpangkat, akan tetapi dia paham tentang akidah. Dia berakidah yang benar. Begitu Bang David. Sangat jelas penjelasannya. Iya, kenapa Bang David? Apalagi yang mau ditanya? Apalagi yang engkau ragukan? Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datangnya dari Allah pencipta alam semesta. Fala takunanna minal mumtarin. Hilangkanlah keraguan-raguan dalam hatimu. Ustaz Alif, monitor sudah selesai Ustaz? Monitor, aku Iya. tadi jaringannya kurang bagus. Lanjut. Iya. Silakan Bang David, mumpung Ustadz Alif sudah monitor tuh bertanya, apa lagi yang mengganjal? Kalau saya rasa alasan-alasan seperti itu, ya kalau iman sudah tinggi insya Allah, ya. Orang tadinya mau nyimak doang naik. Bingung mau nanya apa. Kalau gitu saya kasih jawaban duluan, nanti abang bertanya belakangan ya. Saya izin ini sambil ngisi waktu aja, mumpung lagi ada suara sepertinya. Ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur fi kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah, kisahkanlah oleh engkau wahai Muhammad, yaitu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya dia itu orang yang sangat orang benar dan sebagai seorang nabi. Jadi kenapa di sini diperintahkan mengisahkan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Ternyata Nabi Ibrahim itu dikenal juga sebagai bapak dari para nabi yang melahirkan keturunan cikal bakal banyaknya para nabi. Tapi fokus di ayat ini yang menarik. Kenapa di sini dikatakan menarik? Karena di ayat berikutnya dikatakan id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yugni anka syai'a. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu di antara keluarganya, beliaulah sendiri yang pertama kali beriman kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ayahnya adalah penyembah berhala. Al-Qur'an menyebutkan di dalam surah Yusuf bahwa di dalam kisah para nabi itu sebagai ibroh, pelajaran bagi orang-orang
yang mau berpikir. Artinya setiap peristiwa yang dialami oleh umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, sebenarnya itu bukan hal yang baru yang dialami oleh mereka. Tentang kisah mu'alaf, tentang keimanan